Sungguh kejamnya kakak iparku yang selama ini menyiksa ibuku hingga beliau diperlakukan seperti binatang. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Setelah hampir 30 hari puasa, tidak terasa hari ini adalah hari terakhir Ramadan. Esok hari, takbir akan berkumandang, membawa suasana lebaran yang penuh kebahagiaan. Aku menghela nafas panjang, merasakan kehangatan yang mulai memenuhi hatiku. Lebaran selalu menjadi momen yang kunantikan, saat dimana keluarga berkumpul, berbagi cerita, dan menikmati hidangan khas yang sudah disiapkan sejak pagi. Namun ada sesuatu yang berbeda tahun ini. Biasanya, aku, suami dan anakku baru akan berkunjung ke rumah ibu di hari Lebaran, setelah sholat Id. Tapi kali ini, aku ingin memberikan kejutan. Aku ingin merayakan malam takbiran bersama ibu, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Aku berharap kejutan ini akan membuat ibu bahagia. Namun di sisi lain, ada sedikit keraguan yang mengusik pikiranku. Kakak iparku selalu nampak keberatan jika aku ingin menginap di rumah ibu. Aku tidak pernah tahu alasan pastinya, tapi aku selalu berusaha menepis prasangka buruk itu. Alhamdulillah, selesai juga semuanya, gumamku sambil menatap takjub pada hidangan di hadapanku. Opor ayam dengan kuah kuning yang kental, rendang daging dengan warna coklat kehitaman menggoda, sambal goreng kentang yang dipadu dengan hati sapi, serta beberapa menu khas lebaran lainnya, telah tersaji rapi di atas meja makan. Semua ini adalah hasil dari jerih payahku sejak dini hari. Tidak sia-sia rasanya menghabiskan waktu seharian penuh di dapur, mempersiapkan makanan untuk keluarga dan tentunya untuk ibu. Aku menarik nafas lega. Hari ini aku memang tidak berpuasa karena tamu bulanan. Jadi aku bisa mencicipi hasil masakanku tanpa harus menunggu waktu berbuka. Rasanya pun bagiku sudah cukup memuaskan. "Yah, selesai sholat langsung pulang ya," seruku ketika melihat suamiku, Mas Ilham, dan anak kami, Dava, bersiap pergi ke masjid. "Iya," jawabnya sambil berbalik dan tersenyum. Setelah mengucapkan salam, mereka berdua berlalu pergi. Aku kembali ke dapur untuk membersihkan perabotan kotor yang menumpuk akibat aktivitas memasakku seharian. Setelah semuanya bersih, aku mulai menata makanan yang akan aku bawa ke rumah ibu. Walaupun aku yakin Mbak Laras, istri Mas Wisnu, pasti juga sudah memasak untuk lebaran besok hari. Aku tetap ingin membawa sedikit makanan sebagian bentuk kasih sayangku. Mbak Laras adalah iparku, istri dari Mas Wisnu, kakak laki-lakiku. Mereka tinggal bersama ibu di kampung, sementara aku dan keluargaku tinggal di kota lain. Meski jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 2 jam perjalanan. Aku tidak bisa sering-sering pulang karena kesibukan pekerjaan dan urus rumah tangga. Semoga ibu suka, gumamku sambil menutup wadah makanan dengan hati-hati. "Pasti suka dong sayang, masakan istri ayah ini kan memang selalu enak." Suara familiar menyentakkanku dari belakang. Aku terlonjat kaget dan berbalik. Ayah ini ngagetin aja. Mas Ilham tersenyum lebar, lalu melirik Dava yang berdiri di sampingnya. "Assalamualaikum Bunda." "Waalaikumsalam, anak solehnya Bunda," jawabku sambil meraih tangannya dan mengecupnya sayang. Dava membalas dengan ciuman tanganku takzim. Begitupun aku, menyalami dan mencium tangan Mas Ilham. Dava anak sematawayang kami, baru berusia 4 tahun. Ia begitu antusias karena tahu bahwa malam ini kami akan pergi ke rumah ibu dan menghabiskan lebaran di sana. Biasanya kami hanya datang pada hari lebaran setelah sholat Id. Namun tahun ini berbeda. Aku ingin memberi kejutan untuk ibu. Ingin merayakan lebaran lebih lama di sana. Biasanya Mbak Lara selalu melarang kami untuk menginap.
Alasannya selalu sama, bahwa ibu baik-baik saja dan tidak perlu merepotkan diri datang lebih awal. Namun aku tidak ingin terus-terusan merasa jauh dari ibu. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, melihat senyum hangatnya yang selalu kurindukan. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, kata Mas Ilham sambil melirik jam tangannya. Ayo kita bersiap. Aku mengangguk. Mas Ilham mulai menyiapkan barang-barang yang akan kami bawa, termasuk makanan, kue kering, dan pakaian untuk beberapa hari. Sementara itu, aku bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diriku dan bersiap. Saat aku keluar dari kamar, semua sudah tertata rapi di dekat pintu. Mas Ilham sedang membantu Dava memakai sepatunya. Aku tersenyum melihat pemandangan itu. Semuanya sudah siap? Tanyanya. Siap, seruku dan Dava bersamaan. Oke, kita berangkat ya. Bismillah, ucap Mas Ilham sambil menyalakan mesin mobil. Sepanjang perjalanan, mobil dipenuhi dengan celotehan Dava yang menceritakan segala macam hal. Ia menceritakan tentang teman-temannya di sekolah, mainan favoritnya, hingga rencananya untuk bermain dengan kakek dan neneknya di kampung. Aku dan Mas Ilham menanggapi setiap ucapannya dengan penuh semangat. Sesekali tertawa mendengar kepolosannya. Waktu berlalu begitu cepat. Kami telah menempuh lebih dari setengah perjalanan ketika suara azan maghrib berkumandang dari radio mobil. Mas Ilham menepikan kendaraan di sebuah rest area kecil di pinggir jalan untuk berbuka puasa. Aku menyerahkan sebotol air mineral dan beberapa butir kurma yang telah kupersiapkan sebelumnya. Alhamdulillah, gumamnya setelah meneguk air. Kita jalan lagi ya. Aku mengangguk. Perjalanan pun dilanjutkan. Dengan perasaan berdebar dalam hatiku. Kami semakin bersemangat karena tidak lama lagi akan sampai ke tujuan. Binar bahagia pasti nampak jelas di wajahku. Namun binar itu mendadak hilang saat mobil kami memasuki pelataran rumah ibu. Astagfirullah, kok gelap ya? Tanyaku dengan panik. Tak sama dengan rumah-rumah di sekitarnya. Rumah ibu gelap gulita, seakan tidak berpenghuni. Raut Mas Ilham tidak kalah bingung dan tegang dariku. Bergegas kami beranjak, menguluk salam dan mengetuk pintu. Tidak ada sahutan. Ceklek, kok tidak dikunci ya? Nenek kemana, Bun? Gak tahu sayang, kita masuk dulu yuk. Saat pintu terbuka, indera penciuman kami mencium aroma yang begitu mengaduk isi perut. Bau busuk, seperti bau tong sampah. Dengan menutup hidung, aku berusaha meraih saklar. Setiap ruangan menjadi terang saat lampu berhasil aku nyalakan. Ibu! Jeritku saat wanita yang begitu kucintai duduk sendirian di pojok ruang tengah. Air matanya mengalir deras di pipinya. Kujatuhkan kepalaku di pangkuan beliau. Menangis sejadi-jadinya melihat kondisi rumah yang penuh dengan makanan basi. Iya, ibu duduk di samping meja dengan beberapa piring makanan basi. Baunya sangat menyengat. Mana Mas Wahyu dan Mbak Laras, Bu? Tanyaku. Ibu menggeleng. Ibu memang sulit berjalan dan bicara karena serangan stroke. Mas Ilham membereskan semua piring-piring itu tanpa kuminta. Membawanya ke belakang dan mencucinya. Sementara aku memapah ibu ke kamar mandi. Popok ibu sudah penuh dengan kotoran. Entah sejak kapan tidak diganti. Tega sekali kalian. Batinku geram. Gema takbir bersahutan. Namun hati ini teriris. Merasa gagal sebagai anak yang tidak mampu memenangkan kebahagiaan bagi ibu di hari raya ini. Hari raya yang seharusnya dirayakan dengan sukacita, berkumpul dengan sanak saudara, menikmati hidangan bersama, walaupun bukan dengan hidangan mewah, namun setidaknya bukan makanan basi. Astagfirullah, berulang kali aku beristighfar, mencoba meredam amarah yang hampir membakar diri. Maafin Safitri ya Bu, ucapku berulang kali. Kini ibu sudah berganti pakaian yang sengaja kubelikan untuk beliau. Air mata itu kini sudah berhenti mengalir. Lengkungan senyum mulai tergambar di wajah senja ibu.
Namun hati ini belum ikhlas dengan apa yang menimpa ibu hari ini. Sungguh kejutan yang luar biasa. Inikah alasan Mbak Laras tidak pernah mengizinkanku untuk datang ke rumah ibu saat malam takbiran? Aku yang merencanakan kejutan untuk ibu, tetapi justru aku yang terkejut. Makanan basi menyambutku di rumah ibu saat malam takbiran. Gema takbir kian ramai terdengar. Riuhnya orang menabuh beduk dan berkeliling menyuarakan takbir. Hilir mudik di jalan depan rumah. Beberapa rombongan berpawai dengan berjalan kaki, dan masing-masing membawa obor yang menyala. Beberapa rombongan yang lainnya berkonvoi dengan sepeda motor dan kendaraan beroda 4. Kita di sini dulu ya, Bu. Lihat orang takbiran keliling. Ucapku lembut saat aku menghentikan kursi roda ibu yang aku dorong. Aku berjongkok di sisi ibu, sembari mengelus lutut ibu yang tengah duduk di kursi rodanya. Ibu mengangguk. Bun, ayah sama Dafa ke masjid dulu ya. Mau bayar zakat fitrah. Iya, Bun. Dafa ikut ayah ya. Izin anak laki-lakiku. Iya, sayang. Mas Ilham berjongkok di depan ibu dan meraih tangan beliau. Sedikit sulit karena tangan kanan ibu kaku dan tidak bisa digerakkan. Ilham dan Dafa pergi ke masjid dulu ya, Bu. Buat bayar zakat fitrah dulu. Ibu hanya mengangguk. Namun setitik bening meluncur dari mata ibu. Sudah, Bu. Ibu jangan sedih. Ada kami di sini. Seakan tahu dengan apa yang dipikirkan ibu, kalimat yang terlontar dari mulut Mas Dafa berhasil membuat suasana menjadi haru. Kami menangis bersama. Kok ayah, bunda, sama nenek kok nangis sih? Tanya Dafa dengan polos. Enggak kok sayang. Kami segera menghapus air mata yang mengalir deras dan berusaha kembali tersenyum. Begitupun dengan air mata ibu. Mas Ilham dengan lembut mengusapnya. Sungguh aku beruntung memiliki suami seperti Mas Ilham. Tidak ingin menunggu malam menjadi semakin larut, Mas Ilham dan Dafa bergegas pergi ke masjid. Aku dan ibu duduk di teras menikmati semaraknya malam takbiran. Bu, Mas Wisnu sama Mbak Laras kemana? Tanyaku hati-hati. Sebenarnya aku tidak ingin merusak momen lebaran, tetapi aku butuh jawaban. Kemana perginya Mas Wisnu dan Mbak Laras? Sampai tega meninggalkan ibu sendirian di rumah tanpa mengabariku. Setidaknya kalau mereka memberi kabar kepadaku, aku akan senang hati untuk datang dan menemani ibu. Bu, Dak, oh, jawab ibu terbata-bata. Ibu tidak tahu. Tanyaku memastikan. Ibu mengangguk. Sudah berapa hari mereka pergi, Bu? Tanyaku lagi. Dengan susah payah, ibu menggerakkan jari tangan kirinya sebagai jawaban. 1 hari, Bu. Ibu mengangguk. Astagfirullah, tega sekali mereka. Entah apa yang ada di pikiran mereka. Bahkan Mbak Rita tukang rewang yang dipekerjakan oleh Mbak Lara sepertinya tidak menunaikan tugasnya dengan baik. Aku sama sekali tidak menyangka mereka bisa setega itu pada ibu. Setiap kali aku berkunjung dan menginap saat akhir pekan, sikap Mbak Laras begitu baik kepada ibu. Tidak ada yang aneh. Mas Wisnu yang berprofesi sebagai ojol selalu menyempatkan waktu untuk menengok ibu di sela kesibukannya. Memastikan apakah ibu sudah makan dan tidur siang. Semuanya tidak ada yang aneh. Mas Wisnu dan Mbak Laras layaknya anak dan menantu yang sangat menyayangi orang tua. Ah, apakah itu hanya mereka lakukan jika ada aku di sini? Bodohnya aku terlalu mempercayai mereka. Dingin, dingin. Ibu kedinginan. Ibu mengangguk. Aku segera mengajak ibu untuk masuk ke dalam rumah. Ibu mau nonton TV dulu atau mau langsung tidur saja? Tanyaku. Dengan tangan kiri, ibu menunjuk pintu kamar. Itu artinya ibu ingin tidur. Aku ajak ibu ke kamar dan meminta beliau untuk menunggu sebentar karena aku harus mengganti spray dan sarung bantal yang baru. Aku ingin ibu beristirahat dengan nyaman. Setelah semua bersih dan rapi, aku memapah ibu untuk berbaring di ranjang. Tidak butuh waktu lama, ibu sudah terlelap.
Tidak bisa aku bayangkan, seharian ibu duduk di kursi itu sendirian, ditemani dengan piring-piring berisi makanan basi, yang entah sejak kapan berada di sana. Air mataku kembali menetes. Sekuat tenaga aku menahan isak agar tidak mengusik tidur ibu. Tok tok tok, terdengar ketukan di pintu, disusul dengan ulukan salam. Bergegas aku beranjak ke depan. Sepertinya suamiku dan anakku telah kembali. Waalaikumsalam, jawabku sambil membuka pintu. Nenek di mana, Bun? Tanya Dava. Nenek sudah tidur, sayang. Boleh aku temani nenek, Bun? Boleh dong, sayang. Tanpa menunggu jawabanku lagi, Dava berlari ke kamar ibu. Bun, ayah izin keluar dulu ya. Ada keperluan sebentar. Iya ya, pulangnya jangan terlalu larut ya. Iya sayang, baik-baik ya di rumah. Aku menutup pintu dan bergegas menyusul Dava ke kamar ibu. Setelah Mas Ilham kembali pergi bersama mobilnya. Sebelum masuk ke kamar, aku mematikan hampir semua lampu yang ada di rumah. Hanya lampu yang berada di teras yang aku biarkan menyala. Setelah masuk ke dalam kamar ibu, aku melihat Dava sudah berbaring di sisi neneknya. Sepertinya anak itu sudah tertidur. Perjalanan yang cukup jauh mungkin membuat Dava kelelahan. Lama aku terjaga, meski badan ini terasa sangat lelah. Namun nyatanya kantuk tidak juga menyapa. Klek! Suara pintu yang terbuka mengejutkanku. Aku memang tidak mengunci pintu depan, agar Mas Ilham tidak perlu membangunkanku saat pulang nanti. Apa Mas Ilham sudah pulang ya? Tanyaku dalam hati. Belum juga aku beranjak, samar terdengar tawa yang sangat aku kenal. Apa mungkin itu Mbak Laras? Urung aku keluar kamar, mendekatkan diri ke arah pintu, agar bisa mendengar jelas siapa gerangan orang yang berada di luar. Ras, gimana nanti kalau si Fitri tahu kita meninggalkan ibunya seharian penuh dan memberinya makanan basi? Tanya seseorang yang tidak ku tahu pasti. Alah, sudahlah Mbak. Ini kan bukan yang pertama kalinya. Pasti nanti juga seperti biasa, Fitri tidak akan curiga. Brak! Ku buka pintu dengan kasar. Amarah ini sudah tidak bisa lagi kubendung. Dalam remangnya cahaya, aku bisa menangkap dua sosok dengan wajah tegang. Mendadak keduanya mematung. Mbak Laras dan Mbak Rita, dua orang yang aku percaya untuk menjaga ibu. Dengan teganya kalian menzolimi ibu dengan begitu kejam. Kalian hutang penjelasan padaku. Safitri, ucap Mbak Laras terperangah. Iya Mbak, ini aku, jawabku sambil menatap tajam ke arah keduanya. Tega ya kalian, desisku. Andai tidak ingat ada ibu dan Dava di dalam kamar, rasanya aku ingin memaki dan menjambak kedua perempuan yang ada di hadapanku itu. Ibu di mana Safitri? Tanya Mbak Laras pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Di mana? Harusnya aku yang bertanya ke Mbak. Kenapa ibu dibiarkan sendiri? Ini malam takbiran, Mbak. Tega-teganya kalian meninggalkan ibu sendirian di rumah. Dengan makanan-makanan basi. Anu Safitri. Mbak tadi... Ucap Mbak Laras menggantung. Mbak hutang banyak penjelasan padaku. Selaku. Maafkan Mbak. Tanpa diduga, Mbak Laras bersimpuh dan menangis di kakiku. Aku tidak sempat menghindar. Tidak perlu seperti ini, Mbak. Andai aku tidak ingat Mas Wisnu, rasanya aku ingin sekali melempar Mbak keluar dari rumah ini. Tangis Mbak Laras semakin pecah, namun tidak mampu membuatku iba. Assalamualaikum. Terdengar suara Mas Ilham mengucapkan salam. Awas, Mbak. Aku mau bukain pintu untuk suamiku. Sedikit keras aku mendorong tubuh Mbak Laras. Rasa simpati yang dulu tersemat di hati untuk iparku ini, sekarang telah hilang entah kemana. Rasanya aku muak dan benci kepadanya. Waalaikumsalam ya. Dengan langkah lebar, aku beranjak membukakan pintu. Mbak Laras dan Mas Wisnu sudah pulang? Tanya Mas Ilham.
Mbak Laras dan Mbak Rita, Pak. Raut bingung sungguh nampak jelas di wajah suamiku. Tanpa menungguku, Mas Ilham pergi ke ruang tengah, di mana ada Mbak Laras dan Mbak Rita. Kenapa Mbak Rita ada bersama Mbak? Todong Mas Ilham. Iya, kami habis belanja keperluan lebaran. Mbak Laras menjawab tanpa berani menatap Mas Ilham. Dengan membiarkan ibu sendirian di rumah? Tanya Mas Ilham lagi. Itu... Di mana Mas Wisnu? Aku ingin bicara padanya. Jika kalian tidak sanggup lagi untuk merawat ibu dengan baik, biarkan kami saja yang merawat beliau. Dengan penuh penekanan pada setiap kata yang diucapkannya, aku yakin saat ini Mas Ilham tengah diliputi amarah. Sama sepertiku, bedanya Mas Ilham lebih bisa menguasai diri. Mas Wisnu sedang pergi, jawab Mbak Laras. Pergi kemana? Tanyaku datar. Mbak Rita, kenapa Mbak masih di sini? Bukannya Mbak hanya bekerja dari pagi hingga sore saja? Itu karena aku sedang butuh bantuan Mbak Rita. Mbak Laras dengan cepat menjawab pertanyaan yang sebenarnya bukan ditunjukkan padanya. Mbak Rita, kenapa bisa Mbak menghidangkan makanan basi untuk ibu? Mas Ilham terus menodong Mbak Rita dengan pertanyaan. Mbak Laras seperti tidak mau memberikan kesempatan Mbak Rita untuk menjawab pertanyaan Mas Ilham. Biar Mbak Rita saja yang menjawab, Mbak. Mas Ilham menyela sebelum Mbak Laras kembali membuka mulut. Ah! Jeritku, entah mengapa tiba-tiba perutku terasa sakit. Sangat sakit. Seperti 2 tahun silam saat aku keguguran. Bunda kenapa, Bun? Tanya Mas Ilham. Sakit sekali ya. Kita duduk dulu yuk. Aku mengikuti Mas Ilham yang menuntunku untuk duduk di kursi. Rasa sakit ini semakin menyiksa. Ku sandarkan punggungku, menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan untuk mengurangi sakitnya. Mas Ilham berlalu dan kembali dengan sebotol air mineral yang sudah beliau buka tutupnya. Minum dulu, Bun. Mas Ilham membimbingku untuk meneguk air dalam botol. Aku meminumnya perlahan. Istighfar sayang, bisik Mas Ilham. Meski sulit, aku berusaha terus beristighfar dalam hati. Entah mengapa, rasa sakit membuatku keluh untuk beristighfar. Rasa sakit ini mengingatkanku pada kejadian 2 tahun yang lalu, saat aku keguguran calon anakku yang kedua. Masa itu adalah saat yang paling berat untukku. Aku merasa bersalah berkepanjangan, dan terus menyalahkan diriku sendiri. Waktu itu aku tengah hamil 5 minggu, saat aku mendapat kabar ibu terkena stroke. Mbak Laras menelponku di suatu pagi, dan memberikan kabar yang sangat mengejutkan itu. Ibu yang selalu sehat, tiba-tiba mengalami kelumpuhan. Begitu mendadak, dan tanpa sebab, ibu terbangun dari tidur dengan kondisi tidak bisa bergerak dan tidak bisa bicara. Aku yang mendapat kabar itu segera pergi ke rumah ibu. Bersama-sama membawa ibu ke rumah sakit. Ibu dirawat hampir 2 minggu lamanya. Selama itu, aku dan Mbak Laras bergantian menjaga ibu. Kondisi kehamilanku yang masih sangat muda dan kurangnya istirahat akhirnya membuatku pendarahan. Aku dirawat di rumah sakit yang sama, namun di ruangan yang berbeda. Karena kondisi ibu yang mulai membaik, ibu diizinkan untuk pulang terlebih dahulu. Ada perasaan sedih karena tidak bisa mengantar ibu, karena aku harus beristirahat total. Beberapa hari dirawat, akhirnya aku dibolehkan untuk pulang, dengan catatan harus banyak beristirahat. Saat itu, aku meminta izin kepada Mas Ilham untuk tinggal sementara waktu di rumah ibu. Meski dengan berat hati, Mas Ilham mengizinkannya. Dava yang saat itu usianya baru menginjak 2 tahun ikut bersamaku. Sementara Mas Ilham tetap tinggal di rumah kami sendirian. Ada pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak bisa ditinggal. Mas Ilham meminta Mbak Laras untuk mencarikan pembantu, untuk membantu kami mengurus ibu. Mbak Rita lah yang Mbak Laras pekerjakan hingga saat ini. Meski dokter menyuruhku untuk banyak beristirahat, nyatanya sulit bagiku untuk istirahat. Mengurus balita yang masih aktif-aktifnya dan memang lebih lengket padaku.
Ibu yang kelihatannya belum nyaman kepada Mbak Rita membuatku harus ikut turun tangan langsung, sekedar membersihkan tubuh ibu dan menggantikan bajunya. Lelah namun tidak pernah kurasa. Aku mengabaikan rasa nyeri di bagian perut bawahku. Sampai pada akhirnya, aku kembali pendarahan. Kali ini janinku tidak bisa lagi diselamatkan. Aku terpuruk dan merasa bersalah. Mas Ilham meminta tolong kepada Mbak Laras dan Mbak Rita untuk menggantikanku menjaga ibu. Mas Wisnu yang saat itu ikut meyakinkanku bahwa Mas Wisnu, Mbak Laras serta Mbak Rita sanggup untuk merawat ibu dengan baik. Akhirnya aku percaya. Aku hanya berkunjung di setiap akhir pekan. Keputusan yang sangat aku sesali saat ini. Astagfirullah. Ternyata aku menitipkan ibu kepada orang yang salah. Mbak Laras tidak sebaik yang aku kira. Entah apa alasannya, kenapa Mbak Laras begitu tega. Sejauh aku melihat, Mbak Laras selalu bersikap baik kepada ibu. Tutur katanya selalu lembut, dan tidak ada kecurigaan setiap kali aku berkunjung ke rumah ibu. Sudah hampir tengah malam, sebaiknya Mbak Rita pulang saja. Usir Mbak Laras secara halus. Tunggu Mbak, Mbak belum menjawab pertanyaan Mas Ilham, cegahku. Biar Mbak yang nanti akan menjelaskan semuanya kepadamu dan suamimu. Ada perasaan tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Laras. Namun aku enggan untuk berdebat. Aku dan Mas Ilham akhirnya membiarkan Mbak Rita meninggalkan rumah ini. Bunda istirahat aja ya. Kita bicarakan masalah ini nanti lagi. Bunda pasti kelelahan. Seharian memasak dan tadi di perjalanan Bunda tidak tidur. Iya, benar kata-kata Mas Ilham itu. Aku kelelahan dan perutku terasa sakit sekali. Aku tidak memiliki tenaga lagi. Akhirnya aku kembali masuk ke dalam kamar ibu. Sementara Mas Ilham masuk ke kamarku semasa tinggal di sini. Rupanya ibu tengah terjaga. Air mata itu mengalir lagi. Maafkan Safitri, Bu. Hanya kata itu yang mampu terucap saat aku menghamburkan tubuhku memeluk ibu. Meski kesulitan, ibu berusaha mengelus rambutku. Perlakuan sederhana yang selalu mampu membuatku nyaman. Seperti anak kecil, aku tidur dengan memeluk ibu. Azan subuh berkumandang. Meski dengan langkah berat, aku membawa diri ini untuk keluar. Saatnya memanaskan masakan yang tadi aku bawa agar tidak basi. Ibu masih tertidur, begitupun dengan Dava. Sebelum melangkah ke dapur, aku memastikan kondisi Mas Ilham. Rupanya suamiku itu masih lelap dalam buaian mimpi. Kudekati laki-laki tampan berhidung mancung yang sudah bersamaku lebih dari 5 tahun. Duduk di tepian ranjang, memandangi wajah polos Mas Ilham. Saat tertidur lelap seperti ini, wajah Mas Ilham selalu bisa membuat hatiku terasa damai. Entah apa jadinya hidupku tanpa dia. Kenapa, Bun? Ayah ganteng ya? Tanya Mas Ilham parau dengan mata yang masih terpejam. Ayah sudah bangun. Kenapa ayah selalu tahu kalau aku sedang memandangi ayah? Jangan-jangan tidurnya bohongan ya? Tanyaku sembari memanyunkan bibirku. Langkah kaki Bunda ayah sudah hafal. Sedetik kemudian, Mas Ilham bangkit dan mengambil posisi duduk di dekatku. Mas Ilham memelukku dengan erat. Seketika tangisku pecah. Rasa sesak yang masih kutahan dari semalam, akhirnya meledak juga. Ingat, Bunda nggak sendiri. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama-sama. Bisik Mas Ilham. Untuk beberapa saat, Mas Ilham membiarkanku menangis. Sampai pada akhirnya aku mengurai pelukan kami. Aku mau angetin masakan dulu ya. Ayah juga mau mandi, Bun. Oh iya, Dava apa sudah bangun? Tanya Mas Ilham. Belum. Ya sudah, nanti kita bangunin setelah ayah selesai mandi ya. Aku mengangguk dan mengikuti Mas Ilham keluar dari kamar. Kamar Mbak Laras dan Mas Wisnu masih gelap dan sunyi, seperti tidak berpenghuni. Mas Wisnu entah kemana kakakku itu. Anak laki-laki yang selalu ibu dan almarhum bapak banggakan.
dan dipercaya mampu menjaga keluarga kami. Ternyata tega menelantarkan ibu. Setelah selesai memanaskan masakan, aku beranjak ke kamar ibu untuk membangunkan Dava. Dava sayang, bangun yuk nak. Mau ikut ayah ke masjid nggak? Bisikku sembari mengelus lembut pucuk kepala anakku. Dava mengeliat, beberapa kali mengerjap lalu mata itu terpejam lagi. Lucu, gemas sekali memandang ekspresinya. Kuciumi pipi dan dahinya. Mata itu masih nampak setengah terbuka. Dan bibir mungil itu seakan menahan tawa. Mau isengin bunda nih ceritanya. Pura-pura tidur, padahal sudah bangun. Dava mulai terkikik saat aku menggelitik pinggang dan perutnya. Shh! Aku menempelkan jari telunjukku ke depan bibir sebagai tanda agar Dava tidak berisik. Dava mengikuti apa yang aku lakukan. Nenek belum bangun ya bun? Tanya Dava dengan pelan. Aku mengangguk sebagai jawaban. Ayah mana bun? Ayah lagi sholat subuh nak. Aku menggandeng Dava untuk turun dari ranjang, membimbingnya keluar dari kamar, dan mengantarkannya ke belakang untuk mandi. Aku sangat bersyukur memiliki anak yang sangat baik dan pintar seperti Dava. Dava sudah bangun bun? Tanya Mas Ilham yang baru keluar dari kamar. Sudah ya. Lagi mandi anaknya. Sembari menunggu Dava selesai mandi, aku menyapu seluruh ruangan, menata kue-kue kering yang aku bawa dari rumah ke atas meja. Suara batuk terdengar dari dalam kamar ibu. Ibu sudah bangun, Bu? Aku membantu ibu untuk duduk bersandar pada kepala ranjang, menumpukan beberapa bantal agar ibu merasa nyaman, merapikan rambut ibu sebelum memandikan beliau. Di sisa waktu subuh yang hampir habis, aku membantu ibu untuk melaksanakan 2 rakaat wajib, meski hanya mampu sholat dengan duduk di kursi roda atau di atas ranjang. Ibu tidak mau meninggalkan kewajiban 5 waktunya. Saat aku selesai mengurusi keperluan ibu, Dava sudah rapi bersama Mas Ilham. Mereka telah bersiap untuk pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Setelah Mas Ilham dan Dava pergi, aku berniat untuk membangunkan Mbak Laras. Walaupun terasa berat, tetapi rasanya tidak pantas jika aku membiarkan Mbak Laras melewatkan momen Idul Fitri. Tok tok tok. Mbak, bangun Mbak. Sudah jam 6. Mbak nggak sholat Idul Fitri? Tidak ada sahutan. Beberapa kali aku memanggil dan mengetuk pintu, namun hasilnya tetap sama. Mbak Laras belum juga menyahut. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke kamar ibu, mengajak beliau ke ruang tengah. Dari sorot mata yang terpancar dari ibu, sepertinya ibu sedang merasa tidak nyaman. Ibu kenapa, Bu? Ibu tidak menanggapiku. Cukup lama menunggu. Mbak Laras belum juga keluar dari kamarnya. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali membangunkannya. Mbak Laras, yang semula hanya ketukan di pintu, kini sudah berubah menjadi gedoran. Namun hasilnya tetap sama. Kret, kret, kret. Aku membuka perlahan pintu yang tidak terkunci itu. Kamar itu kosong. Kemana Mbak Laras? Tanyaku dalam hati. Ras, Ras, ucap ibu. Aku beranjak menghampiri ibu. Mana Mbak Laras, Bu? Mbak Laras gak ada di kamarnya. Terangku. Ras, Ras. Ibu masih saja memanggil nama Mbak Laras. Bahkan air mata ibu sampai merembes keluar. Entah pergi kemana lagi Mbak Laras itu. Hati ini semakin terasa jengkel kepadanya. Bukankah dia sudah berjanji akan menjelaskan semuanya? Tapi kenapa sekarang dia malah pergi lagi? Aku sungguh tidak mengerti dengan jalan pikiran Mbak Laras. Entah terbuat dari apa hatinya itu. Lagi-lagi aku merasa menyesal telah mempercayai ucapan Mbak Laras. Bergegas aku segera masuk ke dalam kamar, mencari ponselku, mencoba menghubungi Mbak Laras, namun panggilan tidak terhubung. Tidak ingin menyerah, aku mencoba menghubungi nomor Mas Wisnu. Aktif namun tidak diangkat. Kemana kamu, Mas? Aku butuh penjelasan darimu dan Mbak Laras. Pulanglah segera. Jangan membuatku benci kepada saudara kandungku sendiri. Runtuhku dalam hati.
Hingga akhirnya, entah pada panggilan yang keberapa. "Assalamualaikum, Mas," ucapku cepat saat panggilan kami tersambung. "Waalaikumsalam, Mbak." Aku terkejut dan bingung ketika bukan suara Mas Wisnu, melainkan suara asing yang aku dapati di ujung telepon. "Mbak, HP ini ketinggalan di lapak saya kemarin. Kemarin HP-nya mati dan baru sempat saya isi baterai. Barangkali Mbak mau ambil, Mbak bisa datang langsung ke alamat saya." Pemilik suara itu menjelaskan panjang lebar tanpa aku bertanya. "Terima kasih ya, Pak." Akhirnya panggilan aku akhiri setelah mendapatkan alamat dari pemilik suara. "Apalagi ini? Mas Wisnu pergi kemana?" tanyaku dalam hati. "Assalamualaikum." Mas Ilham dan Dava mengucapkan salam bersamaan saat memasuki rumah. "Waalaikumsalam," jawabku. Kudorong kursi roda ibu untuk menyambut cucu dan menantunya ke depan. Di ruang tamu, seperti tradisi pada umumnya saat hari Lebaran, kami melakukan sungkeman, memohon maaf dan saling memaafkan satu sama lain. Dimulai dari Mas Ilham, suamiku, untuk bersimpuh dan memohon maaf dari ibu. "Ibu, maaf lahir batin ya. Maafkan segala kesalahan Ilham ya, Bu." Suara itu tercekat dan berganti dengan isakan lirih. Aku dan Dava yang menyaksikan adegan itu ikut terharu. Tanpa menunggu giliran, kami ikut berjongkok di sisi Mas Ilham. Secara bersamaan, kami ikut memohon ampun kepada ibu. Aku yang lebih banyak menangis, merutuki setiap kebodohan dan kelalaianku dalam menjaga ibu. Dalam hati, aku berjanji akan membuat Mbak Laras dan Mas Wisnu bertanggung jawab dengan semua hal buruk yang sudah ibu lewati. Setelah adegan yang menguras air mata berakhir, kami beranjak duduk di kursi. Dava mengikuti yang ayahnya lakukan kepada ibu, berjongkok dan memohon maaf di pangkuanku. Air mata ini lolos lagi, haru menyelimuti. Segala doa baik terurai dalam hati untuk anak laki-lakiku. Berulang kali aku menciumi pipi Dava. Aku sangat menyayanginya. Dava berpindah ke ayahnya, sebelum akhirnya duduk lagi di antara aku dan Mas Ilham. Bunda nggak mau sungkem sama ayah nih," goda Mas Ilham sembari mengedipkan mata. Adegan yang selalu berhasil membuatku tidak mampu menahan tawa. Dengan sekuat tenaga, aku menahan agar aku tak terbahak. Nyatanya sulit. Baru saja menjabat tangan Mas Ilham dan merunduk di pangkuannya, aku sudah cekikikan geli. Ditambah lagi dengan kejailan Mas Ilham yang sudah pasti mengundang tawa. "Iya, ayah maafin, karena bunda sudah bikin ayah gendut dengan masakan-masakan bunda yang semuanya enak." "Bunda belum bilang minta maaf, ayah," seru Dava sambil ikut tertawa. "Oh iya, belum ya?" Mas Ilham terbahak. "Sudah bunda nggak jadi minta maaf." Lelah tertawa, aku pura-pura merajuk, bangkit dan kembali duduk di sisi Dava. Aku menoleh ke arah ibu. Lengkungan senyum itu tergambar jelas. Rona bahagia terpancar di wajah teduh ibu. Kami semua berdiri dan memeluk ibu. "Selamat Lebaran, Nenek," ucap kami serempak. Biarlah kami berlebaran tanpa Mas Wisnu dan Mbak Laras. Semoga hari ini ibu merasakan kebahagiaan di hari kemenangan ini. Aku dan Mas Ilham mencoba melupakan sejenak kejadian di malam takbiran, karena kami tidak mau merusak momen bahagia di hari ini. Kami semua berpindah ke ruang tengah, menikmati hidangan yang ada, sampai tidak terasa hari semakin siang. Beberapa tetangga datang bersilaturahmi, saling memaafkan di hari Idul Fitri. "Kakakmu di mana, Safitri? Lama nggak kelihatan?" tanya seorang tetangga samping rumah. "Nggak kelihatan bagaimana, Bu?" Aku berbalik bertanya. "Ya lama nggak kelihatan ada di rumah. Aku pikir si Wisnu pergi merantau." Aku tersenyum kecut mendengar fakta yang baru lagi. Padahal awal puasa aku masih bertemu dengan Mas Wisnu. Aku memang jarang menghubungi Mas Wisnu, karena segalanya selalu lewat Mbak Laras. Sesekali aku menelpon Mas Wisnu, selalu saja dia beralasan sedang di jalan dan tidak bisa menjawab teleponku. Aku memaklumi karena pekerjaannya memang sebagai tukang ojek online.
Yah, tadi Bunda coba telepon Mas Wisnu, tapi yang menjawab orang lain. Orang itu memberikan alamat ini. Katanya HP Mas Wisnu tertinggal. Aku menyodorkan secari kertas bertuliskan alamat orang tersebut. Nanti kita ambil, sekalian ajak ibu jalan-jalan. Aku mengangguk mengerti. Yeay, kita jalan-jalan! Teriak Dava kegirangan saat tidak sengaja mendengar obrolan kami. Dia berlari ke arah neneknya dan memberitahu kalau sebentar lagi mereka akan jalan-jalan. Rumah selalu ramai dengan celotehan Dava. Andai ibu mau ikut bersama kami, pasti beliau akan terhibur dengan kehadiran Dava. Dava adalah cucu ibu satu-satunya. Mas Wisnu dan Mbak Laras hingga saat ini belum juga dianugerahi momongan. Padahal usia pernikahan mereka sudah lebih dari 8 tahun. Dulu sebelum aku menikah, aku dan ibu hidup berdua. Sementara Mas Wisnu dan Mbak Laras hidup terpisah. Sebuah rumah sederhana yang diwariskan oleh almarhum bapak menjadi pilihan mereka untuk belajar hidup sederhana kala itu. Ibu selalu berkata apapun yang terjadi, ibu ingin selamanya tinggal di rumah yang sekarang ini. Rumah yang juga diwariskan oleh almarhum bapak. Saksi perjuangan ibu dan bapak membesarkan kedua anaknya. Rumah ini memang sudah mengalami beberapa kali renovasi karena usianya yang sudah tua. Namun ibu selalu berkata, semua kenangan masih tersimpan di setiap sudut ruangan rumah ini, dan masih bisa ibu nikmati untuk mengenang bapak. Itulah alasan mengapa ibu tidak pernah mau ikut tinggal bersama kami. Bahkan saat pertama kali Mas Ilham memboyongku, ibu tidak mau memenuhi ajakan Mas Ilham untuk tinggal bersama. Saat itu, Mas Wisnu dan Mbak Lara sudah kembali ke rumah ini karena rumah yang mereka tempati disita bank. Mas Wisnu mengambil pinjaman sebagai modal usaha, namun gagal. Yang tersisa hanya motor yang saat ini dipakai Mas Wisnu untuk mengojek. Itu juga aku yang membantunya mengangsur setiap bulan, karena Mas Wisnu mengambilnya secara kredit dari sisa uang yang ada. Bagiku tidak masalah, selagi aku bisa membantu dan suamiku mengizinkannya. Saat awal ibu sakit dan aku keguguran, Mas Wisnu berulang kali membujuk ibu untuk tinggal bersama kami. Namun gelengan kepala yang selalu menjadi jawaban dari ibu. Akhirnya kami menyerah. Terlebih Mas Wisnu dan Mbak Laras begitu meyakinkan kami bahwa mereka sanggup menggantikanku menjaga ibu. Mungkin aku salah sudah terlalu percaya kepada Mas Wisnu. Aku teringat pesan Bapak sebelum beliau meninggal dunia. Kalian itu bersaudara dan selamanya akan menjadi saudara. Di tubuh kalian mengalir darah yang sama. Maka dari itu, kalian harus bisa saling menjaga satu sama lain. Jika salah satu di antara kalian membutuhkan bantuan, bantulah sebisa kalian. Ayo Bun, kita jalan-jalan sekarang. Ajak Mas Ilham, seketika membuyarkan lamunanku. Aku mengangguk dan mulai menyiapkan segala perlengkapan yang akan kami bawa. Setelah selesai menyiapkan segala keperluan yang akan dibawa, aku kembali memeriksa seluruh pintu dan jendela rumah. Aku memastikan semuanya sudah tertutup dan terkunci rapat. Aku tidak ingin ada satupun yang terlewat. Entah kenapa ada perasaan aneh di dadaku, seperti gelisah yang tidak bisa kujelaskan. Mungkin karena ini pertama kalinya kami akan berziarah ke makam Bapak setelah sekian lama. Mas Ilham dengan sabar membantu ibu naik ke dalam mobil. Tangannya sigap menopang tubuh ibu yang kini semakin rentah. Wajahnya terlihat letih, namun ada kelembutan dalam caranya memperlakukan ibu. Aku bisa melihat sorot mata beliau yang menerawang kosong, seperti sedang mengingat sesuatu. Sementara itu, aku dengan hati-hati memasukkan kursi roda ke dalam bagasi, memastikan semuanya sudah aman sebelum kami berangkat. Setelah semuanya siap, aku duduk di samping ibu di barisan tengah, sementara Dava sudah terlebih dahulu duduk manis di kursi depan, tepat di sebelah Mas Ilham yang akan mengemudi. Aku menatap wajah kecilnya yang polos, penuh rasa ingin tahu. Bismillah, ucap Mas Ilham lirih sebelum perlahan menginjak pedal gas. Mobil mulai melaju meninggalkan rumah. Aku menyandarkan kepala di jendela, melihat jalanan yang perlahan berganti pemandangan.
Hati ini terasa berat. Aku melirik ke arah Mas Ilham yang tetap fokus pada jalanan di depannya. Raut wajahnya nampak begitu serius. Hampir tidak ada ekspresi sama sekali. Sebelum kita jalan-jalan, kita nyekar ke makam Bapak dulu yuk, ucapku berusaha mencairkan suasana. Iya bun, jawab Mas Ilham singkat, tanpa sedikit pun menoleh ke arahku. Aku menghela nafas pelan. Suasana di dalam mobil terasa kaku. Terlalu hening, hanya sesekali terdengar celotehan Dava yang seperti biasa, selalu riang dan penuh semangat. Tapi kali ini, tidak ada yang benar-benar menanggapinya. Bahkan Dava pun akhirnya memilih diam, mungkin merasa aneh dengan keheningan di antara kami. Aku melirik ke arah kaca spion tengah. Di sana, aku melihat bayangan Mas Ilham yang tetap serius menatap ke jalan. Aku tahu dia pasti memikirkan sesuatu. Atau mungkin hatinya juga dipenuhi rasa yang sama seperti yang aku rasakan saat ini. Perjalanan terasa begitu panjang, meskipun seharusnya tidak sejauh itu. Hingga akhirnya, dari kejauhan, gapura pemakaman umum mulai terlihat. Mas Ilham memperlambat laju mobilnya. Aku bisa melihat banyak orang di area pemakaman. Beberapa membawa bunga, beberapa membawa air untuk menyiram pusara. Sepertinya hari ini memang ramai. Banyak orang yang datang untuk menziarahi makam keluarga atau sanak saudara mereka. Seperti kami yang datang untuk mengunjungi Bapak. Begitu mobil berhenti, Mas Ilham segera turun dan mengambil kursi roda dari bagasi. Dengan penuh kehati-hatian, ia membantu ibu untuk turun. Lalu mendorong kursi rodanya perlahan. Aku berjalan di belakang mereka, menggandeng tangan kecil Dava yang terus menatap sekeliling dengan rasa penasaran. Sebentar ya, aku mau beli kembang dulu, ucapku ketika melewati deretan penjual bunga di pintu masuk. Mas Ilham menghentikan langkah kakinya dan menoleh ke arahku. Namun ia tetap menunggu tanpa berkata apa-apa. Aku melangkah mendekati seorang penjual bunga. Di balik meja kecil yang sederhana, berdiri seorang anak perempuan cantik dengan wajah bersih dan mata jernih. Usianya mungkin tidak jauh berbeda dengan Dava, sekitar 7 tahun. Tangannya yang mungil tengah merapikan ikatan bunga telon, 3 jenis bunga yang biasanya digunakan untuk menabur di makam. Aku menatap anak kecil itu dengan perasaan aneh yang tidak bisa kujelaskan. Ada kesedihan yang samar di matanya, seperti seseorang yang terlalu cepat mengenal kehilangan. Mau beli bunga, Tante? Tanyanya dengan suara lembut, sedikit ragu. Aku mengangguk, lalu mengambil 1 ikat bunga telon dari meja kecilnya. Iya, Dek. 1 ini berapa ya? Tanyaku sambil tersenyum. 20.000 saja, Tante. Jawabnya dengan sopan. Aku merogoh dompet dan menyerahkan uang itu padanya. Sambil memberikan bunga, dia tersenyum tipis. Senyum yang seolah menyimpan cerita yang belum terungkap. Aku berjongkok, menatapnya lebih dekat. Kamu yang jualan sendiri di sini? Tanyaku. Entah kenapa merasa penasaran. Iya, Tante. Aku bantu ibu di rumah. Bapak sudah nggak ada. Jawabnya pelan. Jawaban itu membuat dadaku terasa sesak. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat hatiku bergetar. Aku mengeluarkan 1 lembar uang berwarna merah dan menyerahkannya ke anak tersebut. Maaf, Tante, uangnya kebanyakan. Gak apa-apa, Dek, buat jajan kamu. Terima kasih ya, Tante. Aku menatap wajah kecilnya sekali lagi, lalu mengusap lembut kepalanya. Kamu anak yang baik, ucapku lirih sebelum berbalik menghampiri Mas Ilham dan ibu yang masih menunggu. Ketika aku kembali, Mas Ilham masih diam, tapi dari sorot matanya, aku tahu dia mendengar percakapanku dengan anak kecil tadi. Dia hanya menghela nafas pelan sebelum kembali mendorong kursi roda ibu menuju makam Bapak. Dava meraih kantong plastik berisi kembang dari tanganku dan membawanya. Kami kembali berjalan memasuki area pemakaman. Hari ini kami datang untuk menziarahi Bapak. Tapi dalam perjalanan ini, aku menyadari bahwa kehilangan bukan hanya milik kami. Ada begitu banyak orang yang juga memendam rindu yang sama.
rindu yang hanya bisa diungkapkan di hadapan pusara. Kami menabur kembang dan berdoa di depan nisan Bapak. Udara sore yang seharusnya menenangkan justru terasa semakin sesak. Suasana makam yang hening semakin memperkuat perasaan kehilangan yang kurasakan. Air mata kembali merembes. Dadaku terasa sesak. Rasa rindu yang menggelak dalam dada semakin menyiksa. Rasanya baru kemarin aku masih bisa mendengar suara Bapak yang hangat, nasihat-nasihat yang menenangkan, dan senyum lembutnya yang selalu membuatku merasa aman. Kini aku hanya bisa menatap batu nisan yang dingin, tanpa bisa berbuat apa-apa. Di sampingku, Mas Ilham berdiri dengan wajah tegang. Beberapa kali kulihat dia menyeka air matanya dengan cepat, seakan tidak ingin terlihat lemah di depanku. Aku tahu dia sama sedihnya denganku, meskipun Mas Ilham hanya menantu. Aku yakin rasa sayangnya kepada ibu sama besarnya seperti aku menyayangi beliau. Mungkin seperti aku, Mas Ilham juga merasa bersalah atas apa yang telah menimpa ibu. Kita jalan lagi sekarang? Tanya Mas Ilham. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Asik, kita jalan-jalan, teriak Dava girang, membuat suasana yang tadinya sendu sedikit terusik oleh keceriaannya. Aku dan Mas Ilham saling bertukar pandang. Tanpa perlu berkata-kata, kami tahu bahwa kunjungan ini cukup untuk hari ini. Kami harus melanjutkan perjalanan, meskipun hati kami masih tertinggal di sini, di makam Bapak. Dengan berat hati, kami meninggalkan makam dan pergi menuju alamat yang diberikan untuk mengambil ponsel Mas Wisnu. Setelah menemukan alamat tersebut, aku dan Mas Ilham turun dari mobil. Aku menoleh ke belakang, melihat ibu dan Dava yang tetap tinggal di dalam mobil. Kami sengaja meminta mereka untuk menunggu sebentar. Aku tidak ingin ibu ikut terlibat dalam situasi yang mungkin bisa memperkeruh suasana hatinya. Assalamualaikum, ucapku dan Mas Ilham hampir bersamaan. Tidak lama, seorang laki-laki tua keluar dari dalam rumah. Wajahnya ramah. Waalaikumsalam, jawabnya. Beliau memperkenalkan diri sebagai Pak Alim, seorang pedagang es kelapa muda yang menemukan ponsel Mas Wisnu. Maaf Mbak, Mas, ini siapanya pemilik ponsel ini ya? Karena barusan ada juga yang menelpon dan mengaku keluarganya. Katanya sambil menggenggam ponsel yang kini nampak sudah agak kotor di tangannya. Aku dan Mas Ilham saling melirik. Saya adik kandung dari pemilik ponsel itu, Pak, jawabku dengan yakin. Maaf, Pak, apa yang menelpon barusan itu bernama Laras? Tanya Mas Ilham dengan nada waspada. Pak Alim nampak terkejut. Iya benar, Mas. Dari kontaknya memang bernama Laras. Ngakunya dia itu istrinya yang punya ponsel ini. Terang Pak Alim. Orangnya malah mau ke sini untuk mengambil ponsel ini. Lanjutnya lagi. Aku dan Mas Ilham saling berpandangan. Rencananya kami ingin menunggu untuk bertemu dengan Mbak Laras. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam mobil. Bude Laras! Bude Laras! Dava berteriak sambil menunjuk keluar jendela. Mas Ilham refleks berlari menuju arah yang ditunjuk oleh Dava. Aku menyusul di belakangnya. Dari kejauhan, sosok seorang wanita berusaha melarikan diri. Benar, itu Mbak Laras. Mas Ilham tidak tinggal diam. Dengan langkah cepat, dia berhasil mencekal lengan Mbak Laras sebelum ia bisa melarikan diri lebih jauh. Aku akhirnya sampai di tempat mereka. Dadaku naik turun karena nafas yang memburu. Mau kemana lagi kamu, Mbak? Apa yang kamu sembunyikan sampai ketakutan melihat kami? Tanyaku dengan nada tinggi. Mbak Laras meronta. Lepasin Ilham, sakit, keluhnya. Mas Ilham bergeming. Cekalannya justru semakin menguat, membuat Mbak Laras semakin mengadu kesakitan. Jelaskan semuanya, Mbak. Ceritakan semua yang ingin kami dengar, ujar Mas Ilham dengan tajam. Mbak Laras akhirnya menyerah. Baik, aku akan menjelaskannya. Tolong lepaskan dulu, Ilham. Tangan Mbak sakit. Mas Ilham melonggarkan genggamannya, tapi matanya tetap waspada. Jangan coba-coba kabur lagi, Mbak. Ancamnya tegas.
Kami membawa Mbak Laras ke sebuah kursi di bawah pohon, tidak jauh dari mobil kami terparkir. Apa yang terjadi di rumah yang aku dan Mas Ilham tidak tahu, Mbak? Tanyaku dengan suara bergetar. Tiba-tiba Mbak Laras menangis. Tangisannya mengalir deras seperti bendungan yang jebol. Aku bingung harus cerita dari mana, ucapnya di sela-sela isakannya. Di mana Mas Wisnu? Tanya Mas Ilham tanpa basa-basi. Isakan itu semakin keras. Beberapa orang yang lewat sempat menoleh ke arah kami, penasaran dengan apa yang terjadi. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin semua ini segera selesai. Mas Wisnu pergi karena dikejar hutang, Safitri. Hutang apa lagi sih, Mbak? Tanyaku tajam. Mbak Laras akhirnya mulai bercerita dengan lancar. Mas Wisnu pergi dari rumah sekitar 3 minggu yang lalu, dan hingga kini belum juga kembali. Ponselnya jarang aktif, dan sangat sulit untuk dihubungi. Dari ketidakpastian itu, Mbak Laras melampiaskan kemarahannya pada ibu. Dia enggan menyuapi ibu, membiarkan memakan makanan basi, dan bahkan meninggalkan ibu seharian tanpa mengganti popoknya. Aku merasa darahku mendidih. Tega kamu ya, Mbak, jeritku sambil merengek ke arahnya. Tanganku hampir saja melayang ke wajahnya jika Mas Ilham tidak menarikku ke dalam pelukannya. Aku menangis sejadi-jadinya. Membayangkan penderitaan ibu membuat hatiku terasa seperti dihantam ribuan pisau. Kalau Mas Wisnu salah, selesaikan berdua dengan dia. Terserah mau kamu apakan dia, Mbak, tapi jangan ibu. Rancauku penuh emosi. Mbak Laras jatuh berlutut, memeluk kakiku, menangis dan meminta maaf berkali-kali, tapi tidak ada sedikit pun yang menyentuh hatiku. Aku marah. Pergi dari sini, Mbak, sebelum aku benar-benar berbuat kejam kepadamu, ancamku. Namun sebelum Mbak Laras pergi, dia berkata sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Tapi bagaimana dengan hutang Mas Wisnu, Safitri? Siapa yang akan melunasinya? Tanyanya dengan nada putus asa. Itu bukan urusan kami, Mbak, jawabku dingin. Mbak Laras menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tapi kalau tidak diselesaikan, rumah ibu akan disita. Aku terkejut, seperti tersambar petir di siang bolong. Apa? Tanyaku, memastikan aku tidak salah dengar. Kalau tidak segera dilunasi, rumah ibu akan disita. Ulangnya. Aku terpaku di tempat. Kejutan apa lagi ini? Kalau tidak segera dilunasi, rumah ibu akan disita. Ulang Mbak Laras dengan nada penuh tekanan. Aku terkejut, seperti tersambar petir di siang bolong. Kejutan apa lagi ini? Aku menatap Mbak Laras, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja keluar dari mulutnya. Rasanya tidak masuk akal. Rumah ibu akan disita? Bagaimana mungkin? Rumah ibu akan disita? Ulangku dengan suara bergetar. Aku merasakan dada ini sesak. Nafasku tersengal. Seakan udara di sekelilingku tiba-tiba menghilang. Rumah yang kini ditempati ibu adalah satu-satunya peninggalan almarhum bapak. Rumah yang penuh kenangan. Tempat bapak dan ibu menanamkan kasih sayang mereka kepada kami. Bagaimana bisa rumah itu akan hilang? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa, Mbak? Kenapa bisa seperti ini? Tanyaku hampir berbisik. Mbak Laras menghela nafas berat. Tatapannya menghindar, seolah ada sesuatu yang tidak ingin ia katakan. Mas Wisnu berhutang banyak, Fitri, dan dia menjaminkan rumah itu ke rentenir. Kalau kita tidak segera melunasinya, dalam beberapa hari rumah itu akan diambil. Hatiku semakin mencelos. Kakiku seketika lemas. Hampir saja aku terjatuh jika tidak berpegangan pada lengan kursi di sampingku. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin Mas Wisnu, kakakku sendiri, tega melakukan ini? Menggadaikan rumah ibu tanpa sepengetahuan kami. Apa yang sebenarnya ia lakukan dengan uang sebanyak itu? Mbak, ini tidak mungkin. Kenapa Mas Wisnu sampai berhutang sebesar itu? Uang itu untuk apa, Mbak?
Tanyaku dengan suara bergetar. Mbak Laras menggigit bibirnya. Ada keraguan dalam ekspresinya. Sebelum akhirnya ia berkata lirih, "Aku juga tidak tahu semuanya, Fitri. Tapi Mas Wisnu bilang, dia terpaksa melakukannya. Bisnisnya gagal. Dia terlilit hutang di mana-mana. Lalu dia nekat meminjam uang ke rentenir. Berharap bisa menutup hutang sebelumnya, tapi justru bunganya mencekik. Sekarang semua ini semakin buruk. Tanganku mengepal. Dada ini rasanya ingin meledak. Ada rasa marah, kecewa, sedih dan bingung dalam satu waktu. Bagaimana bisa Mas Wisnu melakukan ini tanpa memberitahu kami? Kenapa ia begitu gegabah? Aku merasakan pandanganku mulai pudar. Semua terasa kabur. Kepalaku mendadak berat. Ada rasa sesak yang semakin menekan dadaku. Sebelum aku sempat berkata lagi, semuanya berubah menjadi gelap. Aroma kayu putih yang menyengat perlahan menarik kesadaranku kembali. Rumah ibu! Rumah ibu! Gumamku lirih. Seakan kata-kata itu bisa menghentikan kenyataan buruk yang baru saja aku dengar. Tenang, Bun. Nanti kita pikirkan jalan keluarnya sama-sama. Suara Mas Ilham terdengar lembut di telingaku. Aku membuka mata perlahan. Sinar lampu kamar membuatku sedikit menyipitkan mata. Saat pandanganku mulai jelas, aku melihat wajah Mas Ilham yang penuh kekhawatiran. Mbak Laras di mana ya? Tanyaku dengan suara serak. Ayah tinggalkan dia di ruang tamu. Jawabnya sambil mengusap-ngusap punggung tanganku dengan lembut. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar ini. Kamar yang dulu adalah kamarku saat masih kecil. Tempat yang penuh kenangan. Hatiku semakin perih membayangkan jika rumah ini benar-benar akan hilang. Air mataku kembali jatuh tanpa bisa kutahan. Sabar, Bun. Pasti ada jalan keluarnya. Hibur Mas Ilham dengan nada menenangkan. Aku menoleh, menatapnya dengan mata penuh keputusasaan. Tapi bagaimana ya? Kita butuh ratusan juta. Dari mana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Mas Ilham terdiam sejenak. Aku tahu dia juga sedang berpikir keras. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara kecil terdengar dari ambang pintu. Bunda kenapa? Kenapa Bunda pingsan tadi? Tanya Dava dengan wajah cemas. Aku tersentak. Dengan cepat aku menghapus air mataku dan berusaha tersenyum. Bunda nggak apa-apa sayang. Dava berjalan mendekat lalu memelukku dengan erat. Aku bisa merasakan tubuh kecilnya sedikit gemetar. Aku sedih lihat Bunda sakit, ucapnya dengan suara lirih. Hatiku semakin perih. Anak sekecil ini bahkan bisa merasakan kesedihanku. Aku mengelus rambutnya yang hitam legam, lalu mencium puncak kepalanya beberapa kali. Sayangnya Bunda, terima kasih ya sudah perhatian ke Bunda, bisikku lembut. Dava mengangguk kecil. Pelukannya semakin erat. Hari raya tahun ini terasa begitu berat bagiku. Kejutan demi kejutan datang bertubi-tubi. Dan yang lebih menyakitkan, semua ini berasal dari keluargaku sendiri. Entah untuk apa Mas Wisnu berhutang sebanyak itu. Entah bagaimana dia bisa tega menggadaikan rumah yang menjadi tempat berteduh ibu selama ini. Aku menutup mata, menenangkan hatiku yang berkecamuk. Sekarang Bunda istirahat dulu ya. Titah Mas Ilham dengan lembut. Aku menatapnya penuh tanya saat melihatnya bangkit berdiri. Ayah mau kemana? Ada yang harus ayah urus, Bun. Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, Mas Ilham sudah melangkah pergi setelah mengucapkan salam. Dava masih terus menempel di dadaku, seolah takut aku akan menghilang. Aku menghela nafas dalam. Aku harus kuat. Aku harus mencari solusi. Dava pengen makan bakso, nak. Tanyaku mencoba menghiburnya. Dava menjauhkan tubuhnya, menatapku dengan mata berbinar. Tapi kita ajak nenek juga ya, Bun. Aku tersenyum. Pasti dong, sayang.
Ya sudah, aku mau ke kamar nenek dulu, Bun. Aku mengangguk, melihatnya berlari kecil keluar kamar. Segera aku beranjak menuju kamar mandi. Aku ingin membasuh wajahku agar tidak terlihat sembab. Aku tidak ingin ibu semakin khawatir melihat keadaanku. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Hari ini benar-benar hari yang sulit. Tapi aku tahu, aku tidak boleh menyerah. Aku akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan rumah ini. Dan aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Mas Wisnu sehingga tega mempertaruhkan rumah satu-satunya peninggalan Bapak. Selesai membasuh wajah, aku pergi ke kamar ibu menyusul Dava. Dadaku masih terasa sesak dengan kenyataan yang baru saja aku terima. Aku berusaha keras untuk menata pikiranku agar tidak semakin kacau di depan Dava dan ibu. Sesampainya di kamar, aku melihat Dava tengah duduk di sisi neneknya, mengabarkan jika kami akan pergi mencari bakso. Ibu mengelus kepala Dava dengan penuh kasih sayang. Namun aku bisa melihat ada kegelisahan di matanya. Apakah ibu masih berpikir soal rumah ini? Aku yakin, sebesar apapun beliau berusaha menutupi rasa sakitnya, aku tahu hati beliau pasti hancur. Beruntung di sekitar rumah ibu banyak yang menjual bakso ataupun mie ayam. Kami memutuskan untuk membeli di warung bakso yang paling dekat dari rumah. Warung yang sederhana, hanya berupa tenda terpal yang ditopang beberapa tiang besi. Di bawahnya ada beberapa kursi plastik dengan meja panjang yang nampak agak usang. Aroma kaldu sapi yang kuat menyeruak, menggoda selera makan. Namun ketika kami hendak mendekat, langkahku terhenti karena sebuah suara. Aku bingung, Mbak. Aku nggak tega membohongi Safitri dan suaminya. Mereka sudah terlalu baik padaku. Aku tersentak. Seseorang yang berada di dalam warung menyebut namaku. Suaranya terasa tidak asing di telingaku. Ya kamu jujur saja sama mereka. Apa susahnya sih? Balas suara lain, seorang wanita. Susah, Mbak, karena aku kepalang buntu. Mbak kan tahu aku ini janda. Janda? Jantungku berdetak lebih cepat. Itu kan suara Mbak Rita. Bun, ayo. Aku sudah lapar. Rengek Dava menarik lenganku. Namun aku masih terpaku. Suara-suara di dalam warung mendadak hening. Apakah mereka menyadari kehadiranku? Tanpa berpikir panjang, aku melangkah masuk ke dalam warung. Mbak Rita? Seruku tanpa bisa menahan keterkejutanku. Orang yang kusebut itu tergeragap. Wajahnya seketika pucat, seolah baru saja ketahuan melakukan sesuatu yang salah. Matanya membesar, tangannya sedikit gemetar. Apa yang Mbak Rita maksud dengan sudah membohongi aku dan Mas Ilham? Todongku langsung, tanpa basa-basi. Mbak Rita membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Safitri? Ia nampak gelagapan. Matanya beralih ke wanita lain yang duduk bersamanya. Jawab, Mbak. Desaku lebih keras. Mbak Rita semakin panik. Matanya bergerak gelisah, seolah mencari jalan keluar. Aku nggak ngerti yang kamu maksud. Kilahnya akhirnya. Suaranya bergetar. Aku mengepalkan tanganku kuat-kuat. Aku ini nggak tuli, Mbak. Jelas-jelas aku dengar Mbak Rita menyebut namaku dan Mas Ilham. Apa yang Mbak sembunyikan dari kami? Mbak Rita mengalihkan pandangannya ke arah lain, menghindari tatapanku. Aku menarik nafas panjang, mencoba menahan emosi yang meluap-luap dalam dadaku. Aku tidak boleh gegabah. Tetapi aku juga tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Dava sama nenek tunggu di sini dulu ya, ujarku dengan lembut, menepuk pundak anakku. Dava mengangguk patuh. Aku kemudian menoleh ke arah pemilik warung. Mbak, tolong buatkan 3 bungkus bakso ya. Polosan dan sambalnya dipisah. Setelah itu tanpa menunggu lebih lama, aku menarik tangan Mbak Rita dan membawanya keluar dari warung. Sekarang jelaskan, Mbak. Perintahku dengan suara rendah namun tegas. Mbak Rita tetap diam. Matanya menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Sepertinya dia sedang berjuang melawan kegelisahan dalam dirinya. Aku menghembuskan nafas keras.
Sungguh jika aku mendengar kebohongan Mbak dari orang lain, aku tidak akan mengampuni Mbak. Mbak Rita menelan ludah. Nafasnya terdengar berat. Baik, Safitri, aku akan berkata jujur, ucapnya akhirnya. Dia menarik nafas dalam beberapa kali, seakan sedang berusaha mengumpulkan keberanian. Sebenarnya, Lara sudah menggadaikan rumah ibu kepada rentenir Safitri, katanya dengan suara nyaris berbisik. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Aku sudah tahu, Mbak, jawabku datar. Mbak Rita nampak terkejut. Sudah tahu? Mbak Laras yang memberitahu kami kalau rumah ibu sudah digadaikan oleh Mas Wisnu. Mbak Rita menggeleng cepat. Bukan Safitri, bukan Mas Wisnu yang melakukan itu, tapi Laras. Aku mengerutkan kening. Apa maksud Mbak? Mbak Rita menelan ludah sebelum melanjutkan. Aku melihat sendiri, 1 tahun yang lalu, Laras memaksa ibu untuk cap jempol surat perjanjian pinjaman dengan rumah ibu sebagai jaminannya. Ibu menolak, tapi Laras terus memaksa sampai akhirnya ibu tidak punya pilihan lain. Dik, rasanya tubuhku seperti tersambar petir. Panas, terbakar oleh kemarahan yang tiba-tiba membuncah. Aku mencengkram lengan Mbak Rita dengan kuat. Mas Wisnu tahu soal ini? Tanyaku, suaraku bergetar menahan emosi. Mbak Rita menggeleng. Tidak, aku rasa dia sama sekali tidak tahu. Dadaku naik turun. Nafasku mulai tidak beraturan. Kenapa Mbak nggak langsung bilang ke aku? Kenapa baru sekarang? Tanyaku penuh tuntutan. Aku mengguncang-guncangkan bahunya, berusaha mencari jawaban yang bisa sedikit meredakan kekacauan dalam pikiranku. Air mataku mulai jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Mbak Rita menghela nafas panjang. Laras mengancamku. Dia bilang kalau aku bicara ke siapapun, dia akan membuat hidupku semakin sulit. Dia juga memberiku uang sebagai imbalan untuk tutup mulut. Pengakuan itu terasa seperti pukulan keras di dadaku. Jadi selama ini, Mbak Laras tidak hanya mengkhianati keluarganya sendiri, tetapi juga menyuap orang-orang di sekitarnya agar tetap bungkam. Aku memejamkan mata erat-erat, mencoba menahan rasa sakit yang luar biasa. Bagaimana bisa saudara sendiri melakukan hal sekejam itu? Aku mengepalkan tangan, menahan diri agar tidak melampiaskan amarahku saat ini juga. Mbak Laras, bagaimana mungkin kamu tega melakukan ini, Mbak? Lirihku, nyaris tak terdengar, masih tidak percaya teganya Mbak Laras melakukan ini kepadaku. Hari raya yang sebenarnya penuh kebahagiaan, kini terasa begitu menyesakan. Sebuah pengkhianatan dari saudaraku sendiri telah menghancurkan segalanya. Kalian berdua sungguh tega, Mbak, umpatku. Suaraku bergetar oleh amarah dan kekecewaan yang membuncah di dadaku. Aku sudah tidak kuat lagi berhadapan dengan Mbak Rita. Jika aku tetap di sini, aku takut tidak bisa menahan emosiku lebih lama. Sebelum aku benar-benar lepas kendali dan meluapkan amarahku kepada Mbak Rita, aku memutuskan untuk masuk ke dalam warung, mencoba mencari ketenangan sejenak. Safitri, tunggu! Teriak Mbak Rita, suaranya penuh kepanikan. Aku tetap melangkah, pura-pura tidak mendengar. Namun Mbak Rita tidak menyerah. Dia berusaha mengejar dan meraih tanganku, tapi dengan kasar aku menepis tangannya. Jangan sentuh aku, Mbak. Aku sudah muak. Suaraku meninggi, membuat beberapa pelanggan di warung menoleh ke arah kami. Mbak Rita tertegun. Mungkin tidak menyangka aku akan bereaksi seperti ini. Aku menatapnya tajam, nafasku memburu, sementara tangan yang tadi dia cengkram masih terasa panas akibat kemarahan yang menyala di dalam diriku. Aku bergegas menuju kasir. Berapa totalnya, Mbak? Tanya aku kepada pemilik warung yang nampak sedikit canggung menyaksikan pertengkaranku dan Mbak Rita tadi. 45.000, Mbak, jawabnya hati-hati. Aku segera mengeluarkan uang pecahan 50.000 dari dalam dompetku dan menyerahkannya tanpa menunggu kembalian. Aku hanya ingin segera pergi dari tempat ini. Ayo Bu, ayo Dava, ajakku cepat. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi oleh perkataan Mbak Rita.
Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Mbak Laras dan Mbak Rita begitu tega kepada keluargaku. Sejak kapan mereka berubah menjadi orang yang begitu dingin dan tak berperasaan? Aku kembali mengingat-ingat semua waktu yang telah lalu. Mencari celah, kemungkinan bahwa aku pernah melakukan sesuatu yang menyakiti mereka. Namun nihil, sejauh yang aku ingat, hubungan kami baik-baik saja. Bahkan aku sering membantu mereka ketika mereka membutuhkan. Seperti Mbak Rita, yang sesekali meminjam uang untuk membayar sekolah anaknya jika aku sedang berkunjung di rumah ibu. Aku tidak pernah perhitungan. Aku menganggapnya sebagai keluarga yang harus selalu dibantu. Astagfirullah, bisikku, berusaha meredam kekesalan yang semakin menggunung di hatiku. Bunda kenapa? Tanya Dava, menatapku dengan mata polosnya. Gak apa-apa sayang, jawabku, berusaha tersenyum meskipun dadaku terasa sesak. Sekuat tenaga aku menahan air mataku agar tidak jatuh di hadapan Dava. Tak terasa, kini kami telah sampai di rumah. Dava nampak begitu gembira menikmati semangkuk bakso kesukaannya. Namun aku dan ibu justru kehilangan selera. Ibu nampak malas mengunyah setiap potongan kecil bakso yang aku suapkan ke mulutnya. Baru beberapa suapan, beliau sudah enggan membuka mulut lagi. Ibu sudah kenyang? Tanyaku lirih. Ibu mengangguk lemah. Aku mengambil mangkok sisa bakso milik ibu dan mulai memakannya. Biarlah jatahku nanti saja. Tiba-tiba terdengar suara salam dari luar rumah. Assalamualaikum. Sepertinya itu Mas Ilham telah kembali. Waalaikumsalam, jawabku sambil bangkit. Aku membuka pintu dan mendapati suamiku berdiri di depan rumah dengan raut wajah yang lelah, tetapi masih menyunggingkan senyuman tipis. Dava mana, Bun? Tanyanya, menatapku penuh selidik. Di dalam ya, jawabku singkat. Saat Mas Ilham hendak masuk dan menghampiri Dava, aku segera menarik lengannya. Dia menoleh ke arahku, keningnya berkerut. Kenapa, Bun? Tanyanya penasaran. Aku menatapnya dalam-dalam, berusaha mencari cara yang tepat untuk mengungkapkan apa yang baru saja terjadi. Bunda mau bicara sebentar ya, ucapku lirih. Mas Ilham menggandeng tanganku menuju kursi di ruang tamu. Dia menepuk kursi di sebelahnya, menyuruhku untuk duduk. Sini, duduk di sini, Bun. Tanyanya dengan lembut. Aku menghela nafas berat sebelum akhirnya duduk di sebelahnya. Aku tahu ini bukan percakapan yang mudah. Ya, tadi Bunda ketemu sama Mbak Rita di warung bakso. Aduku mencoba menahan emosi. Mas Ilham menatapku tajam, menunggu kelanjutan ceritaku. Mbak Rita menceritakan kebohongan Mbak Laras. Lanjutku. Kedua alis Mas Ilham bertaut. Kebohongan Mbak Laras? Maksudnya apa, Bun? Aku menarik nafas panjang sebelum akhirnya berkata, bukan Mas Wisnu yang menggadaikan rumah ibu, tapi Mbak Laras. Aku menceritakan semua yang dikatakan oleh Mbak Rita. Bagaimana selama ini aku dan Mas Ilham percaya bahwa yang menggadaikan rumah ibu adalah Mas Wisnu. Padahal kenyataannya, Mbak Laraslah dalangnya. Ekspresi Mas Ilham berubah. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras, nafasnya terdengar kasar, menandakan amarah yang bergejolak dalam dirinya. Kita harus bikin perhitungan sama Mbak Laras, desisnya penuh emosi. Namun sebelum Mas Ilham sempat melanjutkan kalimatnya, suara ceria Dava tiba-tiba menginterupsi. Ayah, baksonya enak banget loh, seru Dava sambil berlari ke arah kami. Mas Ilham sejenak mencoba menenangkan diri dan tersenyum kecil pada putranya. Namun aku tahu pikirannya masih penuh dengan amarah yang tertahan. Ayah dibeliin enggak? Goda Mas Ilham. Enggak ya, jawab Dava sambil tertawa geli. Loh, kok gitu sih? Mas Ilham pura-pura cemberut. Kan ayah tadi pergi, jawab Dava dengan polos. Ya sisain sedikit dong buat ayah, protes Mas Ilham. Tanpa aba-aba, Mas Ilham mulai menggelitik perut Dava hingga bocah itu tergelak tawa. Aku tersenyum melihatnya, sedikit terhibur di tengah kekacauan yang tengah aku alami.
Namun saat kehangatan itu hampir membuatku lupa sejenak dengan masalah, aku teringat sesuatu. Ayah tadi pergi kemana? Tanyaku tiba-tiba. Mas Ilham terdiam sesaat. Ekspresinya berubah. Dia terlihat bingung, seolah mencari jawaban. Nyari apa ya? Tanyaku lagi, semakin penasaran. Tanpa menjawab, Mas Ilham berdiri dan keluar rumah. Aku dan Dava saling bertatapan, lalu mengekorinya. Dia menuju mobil, membuka pintu dan mengambil sesuatu dari dalamnya. Bawa apa sih ya? Tanyaku tak sabar. Mas Ilham tersenyum, lalu mengangkat sebuah kantong plastik bertulisan nama sebuah toko mainan terkenal. Kejutan! Katanya penuh semangat. Dava melompat-lompat kegirangan. Di dalam kantong itu, terdapat pesawat mainan dengan remote control yang sudah lama diinginkannya. Hadiah buat Dava, anak ayah yang paling baik, ujar Mas Ilham sambil menyerahkan mainan itu. Aku tersenyum, sedikit melupakan kekesalanku. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu pertarungan kami dengan Mbak Laras baru saja dimulai. Aku teringat dengan seporsi bakso milikku yang masih utuh. Setelah menyiapkan baju ganti untuk Mas Ilham, aku segera mencari bungkus bakso untuk aku hangatkan lagi. Aku yakin bakso itu belum aku pindahkan ke meja makan di ruang tengah. Namun setelah beberapa saat mencari, aku tidak menemukannya. Meja sudah rapi, tidak ada tanda-tanda keberadaan bakso itu. Aku mengerit. Jangan-jangan... Aku keluar ke halaman depan, tempat Dava bermain dengan pesawat kontrolnya. Dava, lihat bakso punya bunda enggak? Tanyaku. Brak! Pesawat kontrol Dava jatuh menghantam tanah karena kehilangan kendali. Wajahnya langsung berubah tegang. Astagfirullah, gumamnya pelan. Maaf bun, baksonya aku makan semua tadi. Jawabnya lirih, matanya menghindari tatapanku. Aku menatapnya sejenak. Anak ini memang suka sekali dengan bakso. Aku menghela nafas, lalu tersenyum dan mengelus rambutnya. Oh, sudah Dava makan ya? Dava menatapku tak percaya. Bunda nggak marah kan? Aku menggeleng. Kenapa harus marah? Kalau baksonya nggak ada yang makan, Bunda malah sedih. Dava tersenyum lega, lalu memelukku dengan erat. Makasih ya bun. Aku terkekeh. Main lagi sana? Tapi jangan jauh-jauh ya. Aku kembali ke dalam rumah. Ibu masih terlelap di kamarnya. Sementara Mas Ilham belum selesai mandi. Aku berjalan ke kamar sendiri, lalu merebahkan tubuhku di atas kasur. Lelah ini rasanya sudah menumpuk. Masalah yang datang bertubi-tubi benar-benar telah menguras emosiku. Sepertinya sabar saja tidak cukup. Aku harus segera mencari jalan keluar sebelum Mbak Lara semakin jauh mengacaukan keluarga ini. Beruntung aku memiliki Mas Ilham. Dia suami yang baik, selalu bersedia berada di garis depan membela keluarga kami. Sore-sore jangan melamun, bun. Aku menoleh Mas Ilham yang sudah selesai mandi dan berdiri di ambang pintu dengan handuk melingkar di lehernya. Aku tersenyum kecil. Ayah sudah selesai mandinya. Ya iyalah, jawabnya sambil mengangkat alis. Aku mendesah pelan. Bunda lagi mikirin gimana caranya menyelesaikan semua ini ya. Mas Ilham mendekat dan memelukku. Sudah, Bunda tenang saja. Biar ayah yang mencari jalan keluarnya. Aku memejamkan mata sejenak, menikmati kehangatan pelukannya. Aroma sabun dari tubuhnya menenangkan hatiku yang gundah. Bun, tadi katanya masih ada bakso. Sudah diangetin belum? Tanyanya penuh harap. Aku terdiam sejenak, lalu menggaruk-garuk kepalaku yang tidak gatal. Baksonya sudah dimakan semua sama Dava ya? Mas Ilham melotot tak percaya. Hah? Anak sekecil itu bisa habisin 2 porsi bakso? Aku terkekeh. Ya kan sama kayak ayahnya, doyan banget sama bakso. Mas Ilham tertawa. Memang iya bun, buah itu jatuh gak jauh dari pohonnya. Aku mengangguk. Ya kalau hanyut di sungai baru jauh ya. Kami tertawa bersama.
menikmati momen sederhana ini. Namun keceriaan itu seketika buyar ketika terdengar suara keributan dari luar. "Di mana Laras?" Suara itu lantang dan penuh amarah. Aku dan Mas Ilham saling pandang, lalu bergegas menuju pintu depan. "Bude Laras nggak ada." Suara Dava terdengar nyaring, penuh ketakutan. "Jangan bohong kamu anak kecil," bentak salah satu dari mereka. Aku tiba di ambang pintu tepat Dava didorong oleh seorang pria bertubuh kekar. Jantungku nyaris berhenti, namun sebelum tubuh Dava jatuh ke tanah, Mas Ilham dengan sigap menangkapnya. "Jangan sentuh anak saya!" Suara Mas Ilham penuh penekanan, membuat udara seketika terasa lebih berat. Pria bertubuh kekar itu menyeringai sinis, lalu meludah ke tanah di depan Mas Ilham. "Jangankan anaknya, orang tuanya pun akan kami habisi kalau berani menyembunyikan Laras. Silakan geledah rumah ini, cari saja sendiri," tegas Mas Ilham tidak gentar sedikit pun. Aku menarik Dava ke dalam rumah, membawanya ke kamar ibu. Aku tidak mau dia melihat atau mendengar lebih banyak lagi. Setelah memastikan Dava aman, aku kembali ke depan dengan jantung berdegup kencang. "Siapa kalian?" tanya Mas Ilham. Nadanya tajam. Pria berambut cepak yang berdiri di tengah melipat tangannya. "Kami datang untuk menagih utang Laras. Rumah ini sudah digadai kepada kami. Kalau kalian nggak bisa membayar, kalian harus angkat kaki dari sini." Darahku seketika berdesir. Rumah ini digadaikan. Aku menatap Mas Ilham, yang justru terkekeh kecil. "Saya nggak salah dengar kan? Siapa yang berhutang? Kenapa saya yang harus membayar?" Tanyanya dengan nada bicara yang penuh ejekan. Pria kekar yang tadi mendorong Dava maju dan mencengkram kerah baju Mas Ilham. "Kalau kalian gak mau membayarnya, saya akan apa? Mau memenjarakan saya? Silahkan saja, saya akan ladeni kalian semua di jalur hukum." Mas Ilham menyela dengan santai, membuat pria itu semakin geram. Tiba-tiba pria berambut cepak melangkah maju dan menepis tangan rekannya yang mencengkram Mas Ilham. Dengan tenang, ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna biru, lalu menyelipkannya ke saku kemeja Mas Ilham. "Jangan merasa hebat dulu, saya bisa lebih kejam daripada sekedar melaporkan kalian ke polisi," ucapnya dengan dingin. Aku tidak bisa lagi menahan diri. "Kalian jangan asal mengancam keluarga saya," teriakku lalu berlari menghampiri mereka. "Bun!" Mas Ilham menahan tanganku dengan erat. Sementara itu, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan kartu nama tadi. Aku meliriknya. Sebuah kartu nama berwarna biru tertuliskan Gary Adiwijaya. Sepertinya itu nama dari si pemberi utang. Aku merasakan dadaku semakin sesak. Apalagi yang telah dilakukan oleh Mbak Laras. Dan seberapa dalam masalah yang sudah ia ciptakan. Kalian salah sasaran. Harusnya kalian cari perempuan biadab itu, bukan mengacau di sini. Teriakku lagi. Suaraku hampir parau karena emosi yang meluap-luap. Gary hanya menyeringai. Matanya menatapku dengan penuh penghinaan. Seakan ia menikmati kemarahan dan ketidakberdayaanku. Sementara dua orang anak buahnya hanya berdiri di belakangnya dengan ekspresi datar, seolah ancaman sudah menjadi bagian dari rutinitas mereka. "Bun, sudah, jangan buang-buang tenaga," bisik Mas Ilham di telingaku. Jemarinya menggenggam tanganku dengan erat, berusaha menyalurkan ketenangan meski aku tahu hatinya juga tengah membara. Gary tertawa kecil, lalu mengangkat tangannya sebagai tanda mereka akan pergi. "Kali ini kalian selamat. Tapi lain kali, aku tidak bisa menjamin," ucapnya sembari melangkah menjauh. Namun baru beberapa langkah, ia berhenti dan berbalik menatap kami. "Hubungi saya kalau kalian punya informasi keberadaan Laras. Jangan sampai kalian menyembunyikannya. Kalian tidak akan sanggup menghadapi konsekuensinya," ancamnya. Aku mengepalkan tangan. Amarah masih bergejolak di dalam dada. "Tanpa kalian suruh, kalau kami menemukan Mbak Laras, kami akan segera menyeretnya ke depan wajah kalian untuk menyelesaikan masalah yang dia buat." Suaraku lantang, meski dada ini terasa sesak oleh kemarahan yang tertahan.
Gary kembali menyeringai sebelum akhirnya benar-benar pergi bersama anak buahnya. Baru setelah suara langkah mereka menghilang, aku merasakan tubuh ini bergetar hebat. Mas Ilham yang sedari tadi menggenggam tanganku, langsung menarikku ke dalam pelukannya. "Sudah, Bun, sudah. Istighfar," bisiknya sambil mengusap punggungku dengan lembut, berusaha menenangkan amarah yang masih membakar di dalam diri ini. Aku terisak dalam pelukan Mas Ilham, tidak mampu lagi membendung kesedihan dan kemarahan yang berkecamuk. "Bagaimana ini ya?" tanyaku dengan suara bergetar. "Bunda tenang dulu ya," ucap Mas Ilham, tetap berusaha menenangkanku meski aku tahu pikirannya juga pasti kacau. "Bagaimana Bunda bisa tenang ya? Ini sudah terlalu rumit. Mbak Laras benar-benar keterlaluan. Aku tidak menyangka dia tega menyeret ibu ke dalam masalahnya." Aku terus merancau. Perasaan kalut dan marah bercampur aduk. Rasanya beban ini menghimpi dadaku sehingga sulit bernafas. Mas Ilham menghela nafas panjang. Matanya menatapku penuh ketegasan. "Ingat, Bun, ada ayah. Ayah akan sekuat tenaga melindungi keluarga kita. Kita akan cari solusinya. Dan Mbak Laras harus menerima akibat dari perbuatannya." Aku menatap suamiku yang masih menggenggam tanganku dengan erat. Keberadaannya adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa sedikit lebih tenang di tengah kekacauan ini. "Setelah ini, apa yang akan kita lakukan ya?" tanyaku lirih. Mas Ilham menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab. Suaranya penuh keyakinan. "Ayah akan selesaikan semuanya segera. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mbak Laras tidak bisa terus bersembunyi dan membiarkan kita menanggung akibat dari ulahnya." Aku mengangguk. Meski hati ini masih cemas, rasanya sulit membayangkan apa lagi yang akan terjadi setelah ini. Aku hanya ingin masalah ini cepat selesai, agar kami bisa hidup dengan tenang kembali. Mas Ilham menangkup wajahku, menatapku dengan lembut. "Sudah ya, jangan menangis terus. Nanti istri ayah nggak cantik lagi." Aku tersenyum kecil meski air mataku kembali merembes. "Mana bisa aku nggak nangis ya? Semua ini terlalu berat." Mas Ilham mengusap pipiku, menghapus jejak air mata yang masih tersisa. "Senyum dong, Bun. Aku ingin lihat istri ayah yang kuat dan tegar. Aku butuh kamu tetap berdiri di sampingku dalam menghadapi ini semua." Aku menarik nafas panjang, mencoba menguatkan diriku. Mas Ilham benar. Aku harus kuat. Aku harus tetap berdiri untuk keluarga kecil kami. Jika aku menyerah, maka aku akan membiarkan orang seperti Mbak Laras dan Gary menang. Mas Ilham kembali merangkulku ke dalam pelukannya, memberiku kehangatan dan rasa aman di tengah badai yang tengah kami hadapi. Aku menutup mata, membiarkan dadaku naik turun, mengikuti irama nafasnya. Dalam pelukan ini, aku merasakan sejenak bisa bernafas lega, sebelum kembali menghadapi kenyataan yang masih penuh dengan ketidakpastian. Matahari sudah mulai meninggi ketika Mas Ilham berpamitan kepadaku. Aku hanya mengangguk dan tersenyum kecil, mengantarnya sampai ke depan pintu rumah. Ia berkata bahwa ia hendak membeli beberapa keperluan, terutama mainan dan pakaian untuk anak-anak. Aku percaya begitu saja, tanpa curiga bahwa sebenarnya ia sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Setelah Mas Ilham pergi, aku mencoba menenangkan diri. Peristiwa tadi pagi masih menghantui pikiranku. Kedatangan para penagih hutang itu bukan hanya membuatku ketakutan, tetapi juga menorehkan luka yang mendalam di hatiku. Mbak Laras, kakak iparku sendiri, telah menyeret kami ke dalam masalah yang seharusnya tidak ada hubungannya denganku ataupun keluargaku. Sementara aku berusaha keras menjaga keharmonisan rumah tangga dan melindungi ibu, Mbak Laras justru dengan seenaknya menghilang, meninggalkan beban yang seharusnya ia tanggung sendiri. Aku menghela nafas panjang. Perasaan marah, sedih dan kecewa bercampur aduk menjadi satu. Aku ingin menangis lagi, tapi air mataku sudah terlalu banyak mengalir sejak pagi tadi. Aku hanya bisa berharap Mas Ilham menemukan jalan keluar dari semua ini. Waktu berlalu, dan langit mulai beranjak senja. Aku duduk di ruang tamu, kegelisahan menunggu kepulangan Mas Ilham. Aku bertanya-tanya, mengapa ia belum juga pulang?
Biasanya, jika ia pergi berbelanja, tidak akan selama ini aku mencoba menghubunginya, tetapi panggilanku tidak dijawab. Dadaku mulai dipenuhi kecemasan. Jangan-jangan ia menemui bahaya. Jangan-jangan para penagih hutang itu kembali dan melakukan sesuatu padanya. Di saat keraguanku belum hilang, tiba-tiba Dava memanggil ayahnya. "Ayah!" seru Dava sambil berlari ke arah Mas Ilham yang baru saja keluar dari mobil. Aku yang sedang membereskan gelas-gelas di meja, menoleh dan menghampiri mereka. "Kok banyak gelas, Nak? Ada tamu ya?" tanya Mas Ilham setelah melihat nampan berisi 3 gelas kosong. "Iya ya, Bunda manggil orang buat pasang CCTV di rumah," jawab Dava dengan polos. Aku tersenyum kecil sebelum menimpali. "Buat jaga-jaga aja ya. Siapa tahu besok-besok rombongan rentenir itu datang lagi terus bikin onar." "Kamu dari mana saja, Mas? Aku khawatir," tanyaku dengan suara bergetar. Mas Ilham menatapku sejenak, lalu menghela nafas. "Tenang saja, sayang. Ayah sudah menyelesaikan semuanya." Aku terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang baru saja ia katakan. "Maksudnya apa ya?" "Aku pergi menemui rentenir itu. Aku membawa seseorang yang ahli dalam hal ini. Aku meminta bantuan Pak Hamid, Bun, pengacara yang sudah biasa menangani hal seperti ini. Kita berhasil membuat kesepakatan. Aku hanya membayar hutang pokoknya, tanpa bunga yang menggunung itu. Gary akhirnya setuju. Sertifikat rumah ibu sudah aman sekarang." Aku menatapnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Mas Ilham telah berjuang sendirian untuk menyelamatkan keluargaku dari masalah ini, tanpa memberitahuku. "Kenapa ayah tidak bilang dulu sama aku sih ya? Aku ingin berjuang bersama ayah." Suaraku bergetar. Mas Ilham mengusap pipiku dengan lembut. "Bunda sudah cukup banyak memikirkan masalah ini. Ayah tidak mau Bunda semakin stres. Biarkan ini menjadi urusan ayah. Ayah ingin Bunda tetap tenang, tetap tersenyum." Aku menatapnya. Air mataku jatuh begitu saja. Aku merasa begitu bersyukur memiliki suami seperti Mas Ilham. Ia bukan hanya menjadi tempatku bersandar, tetapi juga perisai yang selalu melindungi keluarganya tanpa mengeluh. Aku menghela nafas, mencoba menghapus air mata di pipiku. "Jadi sekarang semuanya sudah selesai ya?" Mas Ilham menggeleng pelan. "Belum sepenuhnya, Bun. Aku juga sudah mendapatkan alamat Mbak Laras. Aku tidak akan membiarkan dia lari begitu saja. Gary juga sepakat untuk tetap mengejarnya. Biarlah dia yang menanggung akibat dari perbuatannya. Sekuat apapun aku marah pada Mbak Laras, ada bagian dari diriku yang tetap ingin ia baik-baik saja. Tetapi aku tahu, kali ini ia harus menghadapi kesalahannya sendiri." Mas Ilham kembali merengkuhku ke dalam pelukannya. "Yang penting sekarang, keluarga kita sudah aman. Tidak akan ada lagi yang datang mengancam. Aku janji." Kemudian Mas Ilham mengeluarkan sebuah amplop berwarna hijau dan menyerahkannya padaku. Aku menerimanya dengan ragu. Tanganku sedikit gemetar saat membukanya, dan saat mataku menangkap isi di dalamnya, aku terperangah. "Sertifikat rumah ibu?" tanyaku hampir tak percaya. Mas Ilham mengangguk mantap. Aku langsung memeluknya dengan erat, tidak bisa menahan haru. "Terima kasih ya, ucapku berkali-kali. "Jangan berterima kasih, sayang. Semua ini memang sudah menjadi tanggung jawabku," jawabnya dengan lembut. Aku mengangguk dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit lega. Masalah ini mungkin belum sepenuhnya selesai, tapi setidaknya aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Mas Ilham selalu ada untukku, dan aku bersyukur untuk itu. Pelukan kami terurai ketika menyadari ada beberapa pasang mata yang memperhatikan. Para pekerja yang memasang CCTV pun menghampiri kami. "Sudah semua, Bu," kata salah satu dari mereka. "Terima kasih ya, Pak," ucapku dan Mas Ilham bersamaan sebelum mereka berpamitan. Mas Ilham dan Dava masuk terlebih dahulu ke dalam rumah, sementara aku membereskan gelas-gelas kotor di teras. Tiba-tiba terdengar suara batuk dari dalam kamar. Aku bergegas masuk, mendapati Dava sudah terlebih dahulu berada di sisi ranjangnya. "Ibu kenapa?"
Tanyaku panik. Aku duduk di tepi ranjang, memperhatikan wajah ibu yang nampak pucat. Ibu mau minum? Tanyaku lembut. Ibu menggeleng. Aku menggenggam tangannya. Ibu lapar ya? Sekali lagi, ibu menggeleng. Namun kali ini matanya mulai berkaca-kaca, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya tidak kunjung keluar. Ibu, panggilku pelan. Air mata ibu menetes. Aku semakin khawatir. Aku tidak tahu apa yang sedang ia pikirkan. Aku menatap wajah ibu yang masih tetap menggeleng pelan. Ibu lapar? Tanyaku lagi, berusaha memastikan. Namun ibu tidak kunjung menjawab. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Hanya air mata yang merembes perlahan dari sudut matanya. Hatiku mencelos melihatnya. Ada sesuatu yang ingin ibu sampaikan, tetapi ia tidak mampu. Ita, suara lirihnya terdengar, hampir seperti bisikan. Aku mengerit. Maaf, Bu, ibu ngomong apa ya? Aku tidak paham, sahut Mas Ilham dari sisi ranjang. Ita. Ibu terus mengulang kata-kata yang sama. Suaranya lemah namun syarat akan makna yang tidak ku mengerti. Aku menatap Mas Ilham yang nampak kebingungan. Ibu kenapa ya? Tanyaku, mencoba mencari kepastian. Ayah juga nggak tahu, Bun. Jawabnya jujur. Aku bisa melihat kebingungan yang sama di matanya. Aku maju mendekat, menggantikan Mas Ilham yang berjongkok di samping ranjang ibu. Aku menggenggam tangannya, mencoba menenangkan. Ibu kenapa? Tanyaku berusaha lebih lembut. Ita. Ibu kembali menyebut kata itu dengan isak. Aku mencoba mengingat, mencari arti dari kata itu. Lalu aku teringat seseorang. Mbak Rita, tanyaku hati-hati. Ibu mengangguk cepat, seolah aku akhirnya menangkap maksudnya. Aku menatap Mas Ilham, lalu kembali ke ibu. Mbak Rita sudah tidak bekerja lagi di sini, Bu. Tapi ibu nggak usah khawatir, kami akan menemani ibu. Ujarku menenangkan. Namun aku bisa melihat di mata ibu bahwa bukan itu maksudnya. Ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin ia sampaikan. Aku hanya bisa menebak-nebak sambil tetap menggenggam tangannya. Beberapa saat kemudian, aku keluar kamar untuk menyiapkan makan malam. Dava mengekor di belakangku, menggumamkan sesuatu tentang ayam goreng kesukaannya. Saat aku kembali ke meja makan, Mas Ilham masih berada di kamar bersama ibu. Aku melihatnya sedang berjongkok di sisi ranjang. Nampak mengamati sesuatu di bawahnya. Wajahnya berubah tegang. Ketika akhirnya dia muncul, wajahnya nampak pucat. Aku memperhatikan gelagatnya yang aneh saat ia berjalan ke arah meja makan. Sesuatu yang mengganggunya. Yah, kenapa? Makanannya nggak enak ya? Tanyaku saat melihatnya hanya memainkan sendok tanpa benar-benar makan. Enak kok, Bun. Jawabnya cepat, tapi aku tahu dia berbohong. Aku mendekat, menyentuh keningnya. Nggak anget, gumamku. Ayah nggak sakit, Bun. Katanya sambil meraih tanganku dan menggenggamnya dengan erat. Aku menatapnya dalam diam. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Aku yakin. Namun aku memilih untuk tidak bertanya dulu. Aku hanya ingin ia makan. Setidaknya agar dia tidak semakin terlihat pucat. Aku mengambil piringnya dan menyuapkan sesendok nasi ke hadapannya. Ucapku, mencoba membuatnya membuka mulut seperti yang sering kulakukan pada Dava. Mas Ilham menatapku sejenak, lalu akhirnya menurut. Aku tersenyum tipis. Setidaknya dia mau makan. Setelah makan malam, kami mengantar ibu kembali ke dalam kamarnya. Seperti biasa, Dava ingin tidur dengan neneknya. Aku dan Mas Ilham pun akhirnya masuk ke dalam kamar, beristirahat setelah hari yang panjang. Aku berbaring di samping Mas Ilham, menatap langit-langit kamar. Lalu perlahan aku berbalik, menarik lengan kirinya dan menjadikannya bantal. Sementara lengan yang lain aku lingkarkan ke pinggangku. Kelonin! Ucapku manja. Mas Ilham tersenyum tipis,
lalu menarikku lebih erat ke dalam pelukannya. Aku merasa nyaman dalam dekapan hangatnya, meski aku tahu ada sesuatu yang tengah berkecamuk di benaknya. Aku masih memeluk lengan Mas Ilham dengan erat, menikmati setiap detik dalam dekapan hangatnya. Aku tahu dia lelah. Hari ini pasti berat baginya. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam raut wajahnya. Seolah-olah pikirannya terbebani oleh sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan begitu saja. "Yah," panggilku pelan, berusaha menarik perhatiannya. Mas Ilham menoleh dan tersenyum tipis. "Kenapa, Bun?" Aku menatap matanya lekat. "Ayah kenapa? Dari tadi kok ayah kelihatannya aneh. Ayah mikirin apa sih?" Dia menghela nafas panjang sebelum akhirnya meraih tanganku dan menggenggamnya dengan erat. Aku tahu ini bukan sesuatu yang sepele. "Bun, ada sesuatu yang harus ayah ceritakan ke Bunda. Tapi Bunda harus janji ya buat tetap tenang," katanya dengan suara berat. Jantungku berdegup kencang. "Ada apa sih ya?" Dia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah tabung kecil. Aku menatap benda itu dengan bingung. "Ini apa ya?" "Ayah tadi nemuin ini di bawah kolong ranjang ibu," jawabnya pelan. "Bun, ini wadah bekas obat penggugur kandungan." Dunia terasa berhenti berputar. Aku menatap botol itu dengan tangan gemetar. Aku mencoba membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Mas Ilham langsung menarikku ke dalam pelukannya. "Ayah nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Bun. Tapi kalau ini ada hubungannya sama keguguran kamu 2 tahun yang lalu, ayah janji akan cari tahu siapa yang sudah tega melakukan ini." Aku terisak di dada Mas Ilham. Luka lama yang kupikir sudah kering, kini kembali menganga. Aku masih ingat betapa hancurnya hatiku saat kehilangan calon bayi kami. Aku menyalahkan diri sendiri, berpikir bahwa aku mungkin kurang menjaga kehamilan itu. Tapi kalau benar ada seseorang yang sengaja membuatku kehilangan anakku, kita harus cari tahu ya. Suaraku bergetar. Kalau benar ada yang sengaja melakukan ini, aku tidak akan tinggal diam. Mas Ilham mengusap punggungku dengan lembut. "Iya, Bun. Ayah juga nggak akan tinggal diam. Ayah juga tidak akan diam saja. Kita harus cari tahu bersama." Aku masih terguncang dengan pengakuan Mas Ilham tentang botol obat penggugur kandungan itu. Perasaanku campur aduk antara marah, kecewa, dan tidak percaya. Aku tahu bahwa ada yang tidak beres, dan satu-satunya orang yang mungkin tahu kebenaran ini adalah Mbak Rita. Setelah mengumpulkan keberanian, aku segera menemui Mbak Rita kembali karena aku yakin Mbak Rita tahu semuanya. Saat aku tiba di rumahnya, wajahnya nampak pucat seperti sudah menebak apa yang ingin aku tanyakan. Tanpa basa-basi, aku keluarkan botol itu dari tasku dan menatapnya tajam. "Mbak, aku tahu ini milik Mbak Laras. Aku butuh penjelasan. Apa yang sebenarnya terjadi, Mbak?" Tanyaku dengan suara bergetar. Mbak Rita menarik nafas panjang. Matanya berkaca-kaca, seolah-olah ia sudah menahan beban ini terlalu lama. "Kamu benar, botol itu milik Mbak Laras. Dialah otak di balik semua ini," ucapnya lirih. Aku mengerit. "Maksudnya apa, Mbak?" Mbak Rita menunduk, seakan merasa bersalah. Aku sudah lama tahu tentang rencana jahatnya. Mbak Laras ingin menguasai warisan rumah milik ibu, dan dia melakukan segala cara untuk mewujudkannya. Bahkan dia yang membuat ibu semakin parah sakitnya dengan mencampurkan sesuatu ke dalam obat-obatan ibu. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak bisa mempercayai apa yang aku dengar. "Ini tidak mungkin kan? Kenapa Mbak Rita diam saja selama ini?" Mbak Rita mulai menangis. "Aku takut. Aku tidak berani melawan Mbak Laras. Dia mengancamku. Mengancam akan menyingkirkan siapa saja yang menghalangi jalannya." Aku menggigit bibir, mencoba menahan amarah yang berkecamuk di dalam dadaku. "Lalu bagaimana dengan Mas Wisnu? Dia kemana, Mbak?" Mbak Rita terisak. "Dia di penjara. Mbak Laras yang menjebaknya. Dia merekayasa sebuah kasus pencurian dan membuatnya seolah-olah
Mas Wisnu itulah pelakunya. Polisi menangkapnya, dan sekarang dia masih mendekam di sel tahanan. Lututku lemas mendengarnya. Jadi selama ini, semua yang telah terjadi hanyalah permainan licik Mbak Laras. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Aku harus bicara dengan Mas Ilham. Setelah menemukan kebenaran yang mengejutkan dari Mbak Rita, aku dan Mas Ilham segera mengambil tindakan. Mas Ilham memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum dengan Mbak Rita sebagai saksi utama. Kami segera menuju kantor polisi untuk melaporkan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Mbak Laras. Di hadapan polisi, Mbak Rita dengan air mata penyesalan menceritakan semua yang ia ketahui. Ia mengungkapkan bagaimana Mbak Laras telah merekayasa kasus pencurian yang membuat Mas Wisnu masuk ke dalam penjara. Ia juga menjelaskan bahwa Mbak Laras sengaja memperburuk kondisi kesehatan ibu demi menguasai rumah warisan keluarga. Polisi mencatat semua keterangan dengan serius dan langsung mengambil tindakan. Berkat informasi yang diperoleh dari Mas Ilham, kurang dari 24 jam polisi berhasil menemukan tempat persembunyian Mbak Laras. Dia ditangkap tanpa perlawanan berarti. Wajahnya nampak pucat dan penuh ketakutan saat borgol dikaitkan ke tangannya. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Dulu dia adalah kakak yang aku hormati. Tetapi kini dia telah menjadi sosok yang begitu kejam demi harta. Setelah Mbak Laras ditangkap, aku dan Mas Ilham mengalihkan perhatian kami untuk membantu Mas Wisnu keluar dari penjara. Dengan bukti baru dan kesaksian dari Mbak Rita, pengacara yang kami sewa segera mengajukan banding. Proses hukum berjalan lebih cepat dari yang kami duga. Pengadilan menemukan cukup bukti bahwa Mas Wisnu adalah korban fitnah dan rekayasa. Setelah beberapa minggu, pengadilan akhirnya membebaskannya dari segala tuntutan. Hari itu di depan gerbang penjara, ibu menangis haru saat melihat Mas Wisnu keluar dengan langkah gontai. Mas Wisnu langsung berlari memeluk ibu. Tangisnya pecah di bahu sang ibu. Aku dan Mas Ilham hanya bisa tersenyum melihat mereka dalam pelukan penuh kebahagiaan. Sementara itu Mbak Laras menghadapi persidangan atas semua kejahatannya. Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal atas segala perbuatannya. Ia dijatuhi hukuman penjara atas kasus penipuan, fitnah, dan percobaan peracunan ibu. Saat vonis dijatuhkan, ekspresinya kosong, seolah tidak percaya bahwa hidupnya akan berakhir seperti ini. Setelah semuanya selesai, kami berusaha kembali menjalani hidup kami dengan lebih tenang. Ibu yang sempat sakit akhirnya berangsur pulih karena kebahagiaan yang kembali hadir di keluarganya. Mas Wisnu berusaha membangun kembali hidupnya setelah keluar dari penjara. Aku dan Mas Ilham pun semakin erat dalam menjalani kehidupan rumah tangga kami. Pada akhirnya, kami semua mendapatkan kebahagiaan yang seharusnya. Kejahatan telah mendapatkan balasan, dan keluarga kami kembali bersatu dalam kedamaian. Kami menyadari bahwa harta bukanlah segalanya, tetapi keluarga yang utuh dan saling mendukung adalah yang terpenting dalam hidup ini.